Oke. Assalamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dan malam ini akan ada diskusi dengan narasumber Bang Zuma bersama Bang Kores dan kemudian versus Bang Daniel dan juga Bang Herdi. Oke. Dan tema malam ini adalah siapakah yang pantas disebut Tuhan? Allah Subhanahu wa taala atau Yesus. Jadi malam ini dengan timer seperti biasa open statement 5 menit, kemudian untuk menjawab bertanya 2 menit, maksimal pertanyaan 2 pertanyaan. Kemudian untuk menjawab 6 menit, menanggapi jawaban masing-masing narasumber 4 menit. Oke, langsung saja dimulai untuk open statement-nya. Silakan Bang Zuma, waktu 5 menit untuk open statement. Dinda Kores, silakan Dek. Dinda Kores. Dinda Kores. Bang Kores Silakan. lagi makan, Bang. Iya. Wah, Bang Zuma saja dulu, silakan. Masya Allah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada malam hari ini membahas tentang tema ya yang menurut saya agak-agak aneh gitu ya. Kenapa aneh? Karena pencipta langit dan bumi itu disandingkan dengan ciptaan. Tapi nggak apa-apa. Kita mengawali siapakah yang kemudian pantas menyandang predikat sebagai Tuhan. Ya sudah pasti yang bukan makhluk. Kalau makhluk itu sudah pasti bukan Tuhan. Al-Quranul Karim menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, ya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian diterangkan juga dalam sebuah dalil, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak melainkan Dia. Dia memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai siapakah yang kemudian pantas menyandang Tuhan, yang pertama yang harus dipahami tentulah Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan wajib hukumnya kemudian mengakui ketuhanannya. Ya, itu pertama. Karena Tuhan itu adalah bukan makhluk, sehingga untuk menyatakan dirinya kepada makhluknya, Tuhan dengan sendirinya akan mengatakan itu. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Karena itulah kemudian kita umat Islam itu wajib kemudian memahami bahwa yang pantas kemudian menyandang kata Tuhan itu hanya Dia yang memiliki hak sebagai Khalik, pencipta langit dan bumi. Walillahul asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Maha penyayang, maha perkasa, maha tinggi, maha kuasa, maha kekal, dan seterusnya. Demikian, silakan Dinda. Masya Allah. Ya, syukur kasih Mas Goro Gurunda untuk penjabarannya mengenai tiada Tuhan selain Allah. Sekarang aku akan memberikan konfirmasi konsekuensi kenapa Allah satu-satunya Tuhan. Perhatikan, dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 22-23, nanti di hari penghakiman itu Allah akan kumpulkan orang-orang yang zalim
berserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah, lalu ditunjukkan kepada mereka jalan ke neraka. Jadi itu yang menyembah selain Allah akan ditunjukkan kepada mereka jalan neraka. Nanti mereka ini yang menyembah selain Allah akan saling berbantah-bantahan di akhirat kelak. Bayangin, yang menyembah selain Allah, makanya Quran itu tegas. Selain Allah adalah berhala. Al-A'raf ayat 194. Dan juga berhala-berhala ini nanti hanya akan menciptakan perasaan kasih di dunia. Al-Ankabut ayat 25. Jadi yang cuma mengajarkan kasih-kasih saja, Allah sudah beritahukan bahwa itu tuh sebenarnya berhala gitu. Makanya Allah hukumnya tidak cuma kasih, keadilan, kemahakuasaan gitu. Yang membuat orang-orang menjadi merasa aman dari perbuatan dolim orang-orang lain. Karena hukum Allah itu adil, nggak cuma kasih. Lalu kemudian nanti mereka tuh berharap di surah Yasin ya, surah Yasin 74, dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan. Gitu dibilang. Jadi menyembah, misalnya menyembah Tuhan yang lain selain Allah supaya mereka mendapatkan pertolongan. Tapi ujung-ujungnya apa? Kita lihat di Afrika sana. Yang non ini ya, dari tengah sampai selatan. Itu kan non muslim semua isinya. Kelaparan, perang sipil semuanya. Bahkan mau beli baju, beli nasi aja nggak bisa mereka. Apa yang tertolong dari hidup mereka itu? Kan itulah kenapa berhala itu artinya berbeda. Perhatikan mayoritas negara yang penduduknya Islam itu makmur-makmur. Bahkan yang non-Islam ada di dalamnya hidupnya senantiasa makmur. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang di Afrika sana. Kasihan gitu. Diperkenalkan kepada agama selain Islam, nggak ada perubahan, malah lebih parah hancur-hancuran. Oke lah, kita cari benua yang lainnya. Contoh kita ambil Amerika, Eropa. Oke. Mohon maaf Bang Kores, waktu Ya. habis. Mohon maaf ya. Oke, thank you. Opennya. Oke, silakan untuk Bang Herdi dan juga Bang Daniel, waktu open statement 5 menit. Silakan. Bang Herdi, saya yang open ya. Ya, sudah ada. Silakan bro. Oke, monggo. Ya. Baik, terima kasih. Malam ini kita sesuai kesepakatan kita membahas tentang siapakah Tuhan yang benar. Jadi kekristenan itu tidak berhenti pada konsep-konsep pemikiran manusia. Konsep-konsep pemikiran manusia ini dari zaman dulu itu banyak sekali kalau berbicara tentang ketuhanan. Masing-masing datang dengan konsepnya ya. Jadi sinkretisme ya. Banyak konsep-konsep tentang ketuhanan ini yang coba dibawakan oleh orang-orang untuk menjelaskan eksistensi Tuhan itu bagaimana, keberadaan Tuhan dan sifat-sifatnya juga. Orang berusaha dengan pemikirannya menjangkau Tuhan yang mereka katakan itu transenden gitu. Nah, jadi mereka coba menjabarkan Tuhan seperti apa yang mereka pikirkan. Tidak masalah. Tetapi kekristenan tidak sampai di situ. Kekristenan ya menjelaskan atau mengabarkan imannya yang disebut sebagai Injil Kristus itu tidak pada pemikiran 1-2 orang. Bahkan banyak saksi-saksi yang melihat, yang mengalami kejadian itu. Dan itu saksi iman, itu saksi mata dan saksi sejarah, dan itu bisa dibuktikan. Nah, jadi kalau kita berbicara ketuhanan atau tentang Tuhan, apa yang Tuhan lakukan pada umat manusia ini? Itu dapat dinyatakan gitu, itu dapat dirasakan. Israel mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada mereka terbukti ketika dia membawa keluar Israel daripada rumah perbudakan di tanah Mesir, ya, dengan jalan menjadikan mereka satu bangsa yang berbakti kepadanya. Nah, begitupun cara yang sama yang dia lakukan gitu. Israel itu mengenal Tuhannya bukan karena dia lihat sosok yang megah besar, tidak seperti itu. Mereka lihat tanda-tanda mujizat terjadi, diadakan dari Mesir sampai keluar, tanda-tanda itu menyertai mereka. Jadi Tuhan
di perjanjian lama tidak bisa dibatasi. Oh, harus begini, harus begitu. Itu pemikiran manusia yang mencoba membatasi Tuhan. Tetapi Tuhan datang dengan kemuliaannya. Dia datang dalam tiang awan dan tiang api. Apakah Tuhan itu awan? Apakah Tuhan itu api? Tidak. Tuhan mampu datang dalam rupa manusia. Lalu apakah dia itu manusia sama seperti orang pada umumnya? Tidak. Tuhannya Tuhan gitu. Akulah aku adalah akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Dia gitu. Makanya orang kalau mau mengenal Tuhan, jangan dia sebatas menilai dari tampilan fisiknya gitu. Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan cara-cara seperti itu, tetapi lihat pekerjaannya, lihat mujizat yang dinyatakan. Karena pekerjaan yang dia nyatakan itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia pada umumnya. Hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Saya mengutip Lukas 2 ayat 11. Di sana dikatakan, pada hari ini telah lahir Kristus Tuhan. Ya, juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu menggenapi apa yang telah disampaikan oleh para nabi. Dan bagi orang Israel, ya, ini bukan juru selamat itu bukan manusia loh, ya. Bukan manusia itu juru selamat itu. Jadi kalau orang hanya berpikir bahwa oh ini tampilannya kayak manusia, memang nubuatan Daniel itu seperti manusia. Namun kita harus memperhatikan gitu, jangan hanya mengkritik, tetapi kita harus melihat bahwa Tuhan yang benar itu mampu melakukan ini dan itu. Nah, dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dan ditegaskan di dalam perjanjian lama ya, dikatakan akulah Tuhan. Anoki Adonai vn mi baladai Mosia. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain lainnya daripadaku. Jadi ini penegasan ya, ini orang katakan sebagai tautologi, majas tautologi. Ini sesuatu yang betul-betul penting sampai dikatakan 2 kali. Akulah Tuhan. Jadi dia mau menegaskan bahwa tidak ada juru selamat selain Dia. Jadi jangan sampai orang mengatakan bahwa oh ini bukan Tuhan, atau ini kalau dia Tuhan, dia dibuktikan dong apa yang dia lakukan gitu. Oke, waktu habis. Terima kasih. Oke, sekarang langsung bisa ke sesi tanya jawab. Oke, silakan Bang Zuma untuk bertanya kepada saudara Kristen. Maksimal 2 pertanyaan, waktu 2 menit. Silakan. Oke, baik. Pertanyaan saya pada sabar Bro Zuma, sabar untuk diulangi lagi timernya. Saya mau instruksi buat Bro Daniel. Setiap waktu yang diberikan itu dibagi 2 sama Bro Maliki. Oke, Bro Daniel. Gak apa-apa, aman Bro, aman. Ya, nah, yang penting Bro Daniel tahu, oke? Ya, dilanjut. Oke, baik. Di dalam kitabnya Agama Yahudi diterangkan, bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan juga bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Pertama, Allah bukan manusia. Berarti ini diberi batasan yang manusia itu bukan Tuhan. Itu satu. Kemudian Anda melihat silsilah Yesus, jelas dia adalah manusia. Gugur di sana. Yang kedua, sehingga ia berdusta. Jadi bukan anak manusia. Kalau dia berdusta berarti dia jelas adalah manusia. Nah, sekarang kita lihat di dalam pernyataan Yesus, di dalam Matius, ya, yang ada di dalam kitab Anda, Matius 10. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini dusta. Yesus tidak pernah melakukan ini. Oke? Nah, keluaran yang saya maksud tadi, coba Anda jelaskan bagaimana kemudian Anda bisa mendudukkan manusia Yesus, di mana kitabnya orang Yahudi, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga dia berdusta. Sementara Yesus manusia dan dia juga melakukan dusta. Silakan. Oke, Silakan. aku juga bertanya. Waktu pause dulu. Mau share screen?
Tunggu sebentar, ini aku buka dulu. Belum keluar. Nah, di sini ya. Tadi Brethren Daniel bilang bahwasanya Mosia itu cuma satu, itu dusta ya. Karena di ini di Yesaya 3 Yahweh-nya berdusta ini. Katanya dibilang tidak ada Mosia selain dirinya. Tapi ternyata di Hakim 3 nomor 15 di sini ada juga seorang Mosia. Di sini ya, Mosia namanya siapa? Ehud. Nah, sekarang Timer pertanyaannya, jalan. kenapa Yahweh berdusta? Dia bilang juru selamat nggak ada selain dia. Lah ini Ehud kok ada di sini? Ini jawabannya antara dua. Pertama Yahweh berdusta atau Ehud ini adalah Yahweh itu sendiri. Sehingga Tuhan sudah turun pertama kali di zaman Israel, lalu kedua di zaman Oke. Yesus. Habis. Thank you. Waktu habis. Oke, terima kasih. Oke, silakan waktu menjawab untuk Bang Herdi dan Bang Daniel, waktu 6 menit. Sebentar ya. Oke, Bro Daniel mau jawab silakan. Silakan Bang Sebentar, duluan. disetting dulu waktunya. Oke, silakan. Bang Herdi, mau duluan silakan. Silakan Bro. Oke. Jadi Bang Suma dia mengutip Bilangan 23, Allah bukanlah manusia ya. Jadi di situ jelas itu Raja Balak itu ya, dia itu harus paham konteksnya. Jadi jangan sampai orang mengutip ayat Alkitab lalu memasukkan pikiran dia untuk membawa satu penafsiran yang lain. Ini konteksnya beda. Jadi saya mau terangkan di sini bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, itu jangan dipenggal. Itu dia menekankan pada dusta. Manusia itu pada dasar, pada hakikatnya itu sudah jatuh dalam dosa dan memang lebih sering melakukan dusta. Tuhan itu tidak menyamakan dirinya dengan manusia dalam hal dusta. Bukan berarti Tuhan itu tidak mampu datang dalam rupa manusia. Itu gagal berpikir sebenarnya. Jadi Balak ketika meminta Bileam untuk mengutuk orang Israel, ini saya kasih tahu. Bileam jujur kepada Balak bahwa Tuhan itu sudah berkata bahwa dia akan memberkati Israel dan dia tidak akan dusta, dia tidak akan melanggar apa yang telah dia ucapkan. Dan nyata Balak ketika memerintahkan Bileam untuk mengutuk, yang terjadi hanya Bileam itu hanya memberkati Israel. Bileam tidak mengutuk orang Israel gitu. Jadi coba dibaca tuh konteksnya. Ya saya pikir itu pertanyaan dari siapa ya? Oke. Bang Suma gitu. Silakan Bang Iya. Herdi. Mungkin saya mau share ya. Ini tampilan apa berubah ya? Cara share-nya gimana ini? Peserta bagikan. Oh, oke, siap. Oh, ditahan dulu menitnya. Oke, udah. Nah. Jadi bilangan 23 ayat 19 ya. 23 ayat 19. Oke. Jadi di sini berbicara tentang Adam. Ya. Di sini juga mengkonfirmasi bahwa Elohim itu bukan debu tanah, karena debu tanah sudah jatuh ke dalam dosa Adam. Ya. Karena Elohim itu adalah roh, harus paham konteksnya juga. Bukan debu tanah, sehingga dia berdusta, berbohong, karena debu tanah Adam itu sudah jatuh ke dalam dosa. Karena Elohim itu roh, ya, beda. Jadi di situ bermakna tentang sifat, ya. Kalau mau dibawa ke substansi, bisa juga bahwa Allah itu bukan debu tanah, tetapi roh. Ya. Dan Yesus itu adalah Roh Kudus yang menjadi daging. Lalu tentang Mosia ya, sebenarnya ada banyak sekali di dalam Alkitab ya. Contoh ya seperti Musa, ya. Musa Tuhan tipologikan sebagai juru selamat juga, sebagai Mosia, ya. Contoh juga sebagai hewan kurban, sebagai penebus, kafarat, ya.
Tetapi semua itu hanya sebatas tipologi. Bahwa Tuhan ya adalah tipologi dari semua itu. Dia akan menebus dan menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Musa ditipologikan menyelamatkan orang Mesir, menjadi juru selamat dari orang Israel. Musa ditipologikan sebagai juru selamat dari orang Israel, menyelamatkan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Tetapi Tuhan semesta alam, dia menyelamatkan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa, dari neraka, menebus manusia dari neraka, dari perbudakan dosa. Itu. Jadi hanya sebatas tipologi yang mengidentifikasi tentang bahwa ruah itu akan menjadi Tuhan, akan nampak. Di sini Tuhan di dalam pemahaman Alkitab, Tuhan itu bermakna bentuk ya, wujud. Ya, saya kasih contoh ya. Seperti di dalam Kejadian 15 ayat 2 ya. Masih panjang ya waktunya, 15 ayat 2. Oke. Kemudian datanglah firman Tuhan ya. Firman Hashem kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Jadi nampak dalam suatu penglihatan, ya, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jadi dia melihat. Makanya di sini narasinya Adonai Hashem. Abraham menjawab Adonai, karena Adonai itu akar katanya dari Adon, Tuhan. Ya, Adon itu Tuhan, itu bentuk wujud. Nah, sebenarnya topik ini menggugurkan, mengeliminasi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak punya wujud. Karena makna dari kata Tuhan itu bentuk wujud, penguasa yang punya bentuk, punya wujud. Kalau Allah nggak punya wujud, nggak punya bentuk, dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala tereliminasi dari diskusi ini, karena Allah tidak punya wujud, tidak punya bentuk. Allah gagal jadi Tuhan. Masih ada waktunya? Masih. Oke, Bro Daniel mau tambahkan? 1 menit lagi. Silakan. Jadi harus dipahami konteks, Bro Kores. Jadi ini bukan kayak Quran yang ayat per ayat itu tidak ada kesinambungan gitu. Jadi kalau dibaca konteksnya, itu dikatakan penyelamat untuk apa? Itu bukan untuk menebus manusia dari maut, dari dosa, dari upah dosa, enggak. Jadi penyelamat dalam hal ini sebagai apa? Perantaran orang Israel kan, untuk bisa mengirimkan upeti kepada Eglon. Jadi ini Tuhan yang mengangkat juga. Sedangkan kita tahu ya, dikatakan di dalam Injil itu dikatakan bahwa berilah nama anak itu Yehosua, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dialah, coba dibaca tuh Ibraninya. Itu lebih jelas, tapi saya tidak akan membahas itu. Waktu habis. Waktu habis. Sekarang adalah waktu 4 menit untuk membantah jawaban. Silakan Bang Zuma dan Bang Kores. Iya. Jadi tema kita ini yang aku bilang lucu ya. Di kitabnya orang Yahudi katakan, Tuhan itu bukan manusia. Yesus manusia. Kan begitu. Kalau Anda ingin mengambil satu perikop, silakan aja. Yang pasti dikatakan Allah bukanlah manusia. Yesus manusia. Kalau Anda mengatakan dia bukan manusia, faktanya dia manusia. Dan Allah bukan anak manusia. Yesus anak manusia. Anda mau lari kemanapun sampai ke ujung bumi, Anda tidak bisa menghilangkan identitas Yesus sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Gitu. Dia bukan Tuhan. Nah, kemudian sebagai manusia, sebagai anak manusia, dia berdusta. Tadi dalilnya saya katakan kepada saudara. Bagaimana kemudian dia mengatakan, jangan kau menyangka aku datang membawa damai, melainkan pedang. Aku akan memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu dari mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini berdusta ini. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah melakukan itu. Berarti ini adalah fakta bahwa Yesus itu tidak pantas menjadi Tuhan. Pertama, dia manusia. Kedua, dia anak manusia. Ketiga, dia berdusta. Oke? Kecuali Anda ingin membuktikan bahwa Yesus pernah melakukan ini. Jangan kau menyangka aku datang untuk membawa damai. Aku datang untuk memisahkan orang-orang seisi rumahnya. Apakah itu betul? Tidak. Berarti kubur Yesus sebagai Tuhan itu hanya hayalan. Tidak ada fakta. Nah, terkait ketika Anda mengatakan
Tuhan itu kemudian harus wujud. Justru kalau wujud itu bukan Tuhan dalam arti kata nampak di mata Anda, kelihatan dipelototin oleh mata, itu bukti bahwa dia bukan Tuhan. Karena Tuhan yang benar itu tidak nampak oleh mata. Ya, dia Tuhan yang benar itu menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Yesaya 11 nomor 9. Bahkan dikatakan bumi penuh dengan pengetahuan akan wujud Tuhan. Habakuk 2 nomor 14. Jadi kalau ada Tuhan dalam rupa manusia, percaya sama saya, itu bukan Tuhan, itu makhluk yang kemudian dipaksakan menjadi Tuhan. Demikian. Iya, thank you Gurunda. Sekarang aku akan perjelas ya perkataan Herdi. Tuh, Daniel dengerin. Kata Herdi juga juru selamat itu banyak dalam Biblos. Itulah kenapa Yahweh itu pendusta. Dia bilang tidak ada juru selamat selain aku. Ternyata Ehud juru selamat. Udah ada 2 di sini juru selamat. Jadi kalian itu menyembah juru selamat ada banyak. Nah, suatu yang banyak itu adalah berhala di dalam Islam. Ini aku akan share screen. Lihat nih, perhatikan di sini. Al-A'raf 194. Kalian tuh nggak punya dalil yang seperti ini, my bre. Tunggu ya. Ini dia. Cut. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang serupa juga dengan kamu. Jadi mau Yahweh, mau Yesus itu sama seperti kamu. Bentuknya sama. Itulah kenapa kalau wujudnya kelihatan seperti yang dikatakan Gurunda itu adalah berhala. Berhala. Tuh. Islam tuh jelas mana Allah, mana berhala. Yang disembah selain Allah apa? Berhala. Tadi udah diakuin juru selamatnya banyak. Berhala itu. Masa Tuhannya banyak? Nah, di sini juga nanti di Al-Ankabut perhatikan, ini lebih ngejelep lagi di sini Al-Ankabut 25. Nih, apa sih yang dilakuin berhala ketika mereka disembah? Nah, ini. Mereka akan menciptakan sebuah halusinasi, yaitu ini. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih. Biar selamat datang di kebenaran. Coba ajaran-ajarannya Yahweh sama Yesus apa? Kasih kan? Berhala itu. Itulah kenapa kasih itu bertentangan dengan hukum pidana di dunia. Di mana hukum pidana ini membuat manusia-manusia untuk jera. Sama ini juga ya, satu lagi. Israel selamat dari bangsa Mesir, kenapa? Karena mereka najis menyembah Yesus dan juga menyembah roh atau menyembah firman. Mereka tidak mau menyembah Allah lain. Mereka tidak mau menyembah Allah lain. Itulah nggak ada nama Yesus dan roh dan firman yang diibadahi di dalam Biblosnya Yahudi. Gitu bre. Sekarang coba ketika Yahudi ini menyembah apa namanya? Menyembah Yesus sama Israel. Itu bait sucinya hancur jadinya. Kan nggak selamat dia dari penjajahan Romawi. Kenapa? Karena ada Yesus datang. Ada Yesus datang itu. Jadinya hancur-hancuran. Waktunya berapa lagi? Sebentar. Waktunya habis, Bang. Aduh. Oke. Waktunya habis. Sekarang waktu 4 menit. Silahkan Bang Herdi dan juga Bang Daniel. Waktu 4 menit untuk membantah juga. Oke, jadi Bang Herdi mau duluan atau saya? Silakan bro, silakan. Ya, jadi jelas bahwa di sini ketidakpemahaman terhadap konteks yang disajikan oleh Alkitab, bahwa di bilangan 23 tadi itu dia menekankan kepada Tuhan itu tidak berdusta seperti manusia, seperti anak manusia dia berbohong. Karena begini ya, Tuhan itu telah berjanji memberkati Israel. Nah, di situ Balak ya meminta kepada Bileam untuk mengutuki. Bileam bilang apapun yang akan kukatakan itu nanti itulah yang aku dengar dari Tuhan. Jadi Tuhan ketika sudah berjanji memberkati, dia tidak akan mengingkari. Nah, persoalannya Tuhan di tempat lain itu tidak konsisten ya, mau menjaga hambanya pun gagal gitu. Nanti Bang Herdi bisa comparekan dengan data di sebelah. Jadi itu terbukti ketika Tuhan mengangkat juru selamat bagi Israel pada masa itu dalam hal apa? Bukan dalam hal menyelamatkan Israel dari dosa gitu. Itu tidak ada.
Bahkan dipertegas oleh Yesaya bahwa dalam segala kesesakan mereka bukan duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Jadi apa yang saudara-saudara katakan sebagai juru selamat, ya, sebagai Musa itu diangkat, tetapi yang menuntun Musa itu ada tangan yang kuat, yaitu Tuhan. Tuhan akan menyatakan dirinya, ya, secara tegas. Itu tadi Bang Herdi sudah katakan bahwa Tuhan itu dia akan menyatakan diri, dan itu terbukti ketika dia datang dalam rupa anak manusia gitu. Nah, jadi saya mau compare dengan perjanjian lama ketika Tuhan ngomong sama Abraham, akulah Tuhan yang mengeluarkan engkau dari Ur Kasdim, gitu kan. Begitu Tuhan yang sama juga yang mengeluarkan Israel dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan Tuhan yang sama, ini dengar baik-baik, yang mengeluarkan manusia dari perbudakan dosa. Ini 3 poin ini tidak dilanggar sedikit pun. Jadi Tuhan yang nggak benar itu, yang nggak mampu membuktikan eksistensinya, kuasanya, ya, penjagaannya, pemeliharaannya itu gagal itu sampai ada yang rontok giginya. Coba Bang Herdi silakan. Oke, sebenarnya kayak kalau kawan-kawan mau mempelajari Quran benar-benar ya, mau mentelusuri Quran dengan baik, kata Tuhan di dalam Quran itu merujuk kepada semua bentuk, hanya satu yang bukan bentuk, yaitu Allah. Jadi Allah tidak mengakui Isa sebagai Tuhan, Isa bentuk, ya. Allah tidak mengakui rahib-rahib sebagai Tuhan di dalam surah 9 ayat 31. Rahib-rahib itu bentuk. Allah tidak mengakui Firaun itu sebagai Tuhan dalam surah 79 ayat 24. Itu Firaun bentuk. Allah tidak mengakui Maryam itu Tuhan. Maryam itu bentuk, ya. Sama juga Firaun, ya. Banyak. Jadi hal-hal yang dikantor oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran tentang Tuhan itu semua bentuk. Lalu Allah melarang seseorang jadi Tuhan, melarang bentuk itu jadi Tuhan, lalu dia nggak punya bentuk, kurang pas. Ya, jadi apa yang dilakukan kantor, yang dilakukan Allah tidak nyambung. Nanti Firaunnya bertanya, Allah, kamu mau membantah saya nggak boleh jadi Tuhan, lalu kamu nggak punya wujud, nggak punya bentuk, pantas nggak jadi Tuhan? Kayak gitu kan? Nah, karena memang kata Tuhan itu akarnya jadi dari Tuhan. Sama seperti Robi. Robi itu adalah suatu bentuk, ya. Robi di dalam Quran kan itu dinarasikan kepada tuannya Yusuf, ya. Itu Robi, ya. Juga dinarasikan kepada Allah, karena itu bermakna bentuk. Jadi harus pahami ketika Tuhan semesta alam menciptakan langit dan bumi, waktu habis ya. Waduh. Oke, lanjut. Waktu habis. Oke, Bang Herdi dan Bang Daniel punya waktu 2 menit untuk memberikan pertanyaan kepada saudara Muslim kita, yaitu Bang Zuma dan Bang Kores. Maksimal 2 pertanyaan, jadi nggak boleh lebih dari 2 pertanyaan ya. Oke, silakan. Silakan Bang Herdi. Ya, oke. Gini ya. Saya harap kawan Suma dan Kores ini kita membahas siapa yang layak, Yesus atau Allah jadi Tuhan, yang disebut Tuhan, ya. Yesus di dalam pemahaman arti kata dan makna, ya, kata Yesus memenuhi itu. Dia adalah bentuk, karena kata Tuhan itu bermakna bentuk, kepenguasaan, kepemilikan, adalah sosok bentuk. Itu makna, ya. Artinya adalah penguasa. Nah, Allah harus bisa dijelaskan apakah dalam pandangan Anda Tuhan itu seperti apa, ya. Nanti kita coba komparasi ke dalam Alkitab. Pertanyaan saya, ya, jika Allah itu Tuhan, seperti apa bentuknya? Jika Allah bukan Tuhan, mengapa dia mengatakan Tuhan? Jika Allah bukan wujud, tidak punya wujud, mengapa dia menyebut dirinya Tuhan? Sedangkan kata Tuhan ini bahasa manusia. Allah mengutip bahasa manusia, harus bisa mengkondisikan dirinya dengan bahasa yang dikutip, yang dia kutip, yaitu Tuhan. Ingat, bahasa Tuhan, kalimat Tuhan itu bahasa manusia. Ya, silakan Bro Dani. Dihabiskan aja Bang, nggak apa-apa. Gimana? Dilanjutkan aja, nggak apa-apa. Oke. Jadi kita bahas dari arti dan makna dan kuasanya seperti apa.
Nah, di dalam Alkitab, Tuhan semesta alam ya, seperti yang sudah diulang tadi tipologinya bahwa Tuhan itu mentipologikan kepada Musa sebagai juru selamat orang Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan semesta alam sebagai juru selamat atas seluruh umat manusia dari perbudakan dosa, dari neraka. Tuhan semesta alam yang menyelamatkan. Ya, dalam bentuk wujud Dia dengan darahnya tercurah, itu yang dimaksudkan dari dalam ayat tersebut. Lalu kita ke Israel ya. Tuhan semesta alam ya, Hashem mengatakan Dia adalah Mosiah dan Dia adalah Goelek, penebus dan juru selamat ya. Apakah Allah bisa menebus? Kalau memang Allah Tuhan, bisa tidak Allah menebus umat Islam? Waktu habis. Goelek itu penebus, Mosiah juru selamat. Apakah bisa Allah bertindak sebagai juru selamat dan penebus? Waktu habis. Oke. Dan waktu menjawab untuk Bang Kores dan Bang Zuma waktu 6 menit. Silakan. Gas Gurunda, tafadhol. Bang Zuma. Gurunda mute-nya. Gimana ini? Maaf. Oke. Yang pertama, pertanyaan saudara itu pertanyaan yang sangat baik ya. Karena Anda kemudian menutup ketuhanan Yesus dengan mengais kitabnya Yahudi dan mendudukkan Tuhannya Yahudi untuk menutupi Yesus yang manusia itu. Al-Quran mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bertahta di atas tahtanya. Dia yang mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit, apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, selain daripada Dia. Nah, ketika Anda mencari wujud daripada wujud Tuhan, ini lucu jadinya. Seakan-akan Tuhan itu adalah makhluk. Sementara Yesus yang Anda tuhankan sendiri mengatakan, Tuhan itu tak nampak. Tidak ada Tuhan yang, tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan. Al-Quran menerangkan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Dia. Dia ada, tapi tidak ada yang bisa diserupakan dengan dirinya. Berarti tidak bisa dibentuk dalam pemahaman akal manusia, dalam hayalan manusia, dalam asumsi manusia, dalam mimpi manusia. Pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dibentuk dalam rupa apapun. Ingat, nih saya ajarin. Yesaya 43 nomor 10. Tuhan itu tidak pernah dibentuk dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Itu dalil, bukan asumsi. Tuhan tidak bisa dibentuk, tetapi Tuhan itu wujud. Apa bukti wujudnya Tuhan? Adanya alam semesta ini. Alam semesta ini tidak akan ada kalau tidak ada Tuhan yang menciptakan. Yesus tidak akan mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, Yesus yang Anda tuhankan. Sementara kitabnya orang Yahudi, Anda harus pandai-pandai membacanya. Mazmur 100 nomor 2, Mazmur 19 nomor 2, Mazmur 50 nomor 6, Keluaran 9 nomor 16, Yesaya 11 nomor 9, Habakuk 2 nomor 14. Tuhan itu dinyatakan dalam wujud makhluknya. Tuhan itu dinyatakan, dikenal melalui penciptaan alam semesta. Ini kitab yang Anda katakan sebagai firman Tuhan. Kenapa Anda nggak percaya kepada kitab itu? Yesus Anda tuhankan. Pernyataannya Anda tidak percaya. Bapak yang mengutus aku, rupanya tidak pernah kau lihat. Suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Keluaran 2:33 juga mengatakan seperti itu. Tidak ada manusia yang bisa hidup. Karena tidak ada orang yang melihat Tuhan dapat hidup. Lalu kemudian, setiap orang melihat Tuhan pasti mati. Lalu dari mana Anda bisa mengatakan bahwa wujud Tuhan itu seperti itu? Nggak ada, itu cuma karangan dan asumsi Anda saja. Tuhan itu tidak bisa dibentuk. Yesaya 43 nomor 10. Maksudnya, manusia yang lemah ini tidak bisa mengetahui wujud Tuhan itu seperti apa. Kalau ditanya, roh Tuhan Anda seperti apa wujudnya? Anda tidak akan bisa mampu menunjukkan itu. Kecuali asumsi dan paganisme. Silakan Adinda. Lanjut, saya makan lagi. Siap, Bu Gurunda, tafadhol silakan makan. Ini perhatikan di sini ya. Aku akan membawa tadi si Erdi ini sebenarnya nggak nyambung.
kata Tuhan dan kata bentuk itu apa sih, nggak nyambung? Nggak ngerti aku dia nyaut apa. Mungkin karena ini ya, pertanyaan dari Kores dan Gurunda itu terlalu mematikan gitu sehingga tidak bisa menjawab dengan dalil. Tadi dia Herti bawa dalil juga nggak nyambung semua. Tidak bisa membantah Yahweh itu pendusta kan. Sekarang aku akan jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan gitu. Soal bentuk. Nah, ini perhatikan soal bentuk begini. Ini perhatikan, ini Shemot Rabbah 29 ya. Shemot Rabbah 29. Kita pertama ke Al-Ikhlas dulu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat keempat dari Al-Ikhlas, yaitu apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam, dan tidak ada ini, dan tidak ada. Yakulahu, baginya kufuwan, yang setara, ahad. Satu, tidak ada baginya yang setara sesuatu pun atau yang menyamai gitu. Ini kalau misalnya kita lihat Al-Ikhlas secara penuh, kul huwallahu ahad, Allahu somad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyetarai dengan dia. Nah, ini Al-Ikhlas ini tidak di ayat kedua ayat ketiganya tidak beranak dan tidak memperanakan. Perhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika Allah Azza wa Jalla memfirmankan ini kepada Al-Qur'an. Nah, ini ada di Shemot ya, ada di Shemot di sini. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini Shemot 29 Shemot 29 nomor 5. Nah, di sini kita terjemahkan ya, di sini. Terjemahan. Nah, di sini dikatakan apa coba? Ini kita ke Hebrew dulu. Bentar, yang di ini belum ini. Ibrani. Nah, Ibrani. Nah, di sini. Ternyata dia berkata begini. Saya yang pertama bahwa saya tidak memiliki ayah. Dar. Dan saya yang terakhir bahwa saya tidak memiliki saudara. Dar. Dan selain saya tidak ada Tuhan, dan bahwa saya tidak memiliki putra. Dar. Selamat datang di kebenaran. Ini Shemot Rabbah, jangan lu kira Al-Ikhlas ngopi ini. Karena Shemot Rabbah ini baru ada di tahun 1300-an my bre. Bukan, kalau 13 itu berarti di tahun 1200-an my bre. Yahudi aja malah ngikut ke Islam daripada ke Kristen yang mengakui ada anak-anak Allah. Tapi ujung-ujungnya Yahudi tidak mengakui karena Tuhannya berfirman dalam Shemot Rabbah bahwasanya dia tidak punya putra. Ini maksudnya bahwa tidak ada sesuatu yang menyamai dirinya. Jadi makanya dibilang juga bangsa Israel itu najis untuk menyembah firman dan roh. Karena setelah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan yang dipaksakan oleh para orang-orang Romawi ini, apa yang terjadi? Bait sucinya hancur, mereka eksodus, dan mereka menjadi kriminal. Coba bayangin, ketika mereka belum mengenal Yesus, mereka diselamatkan dari penjajahan bangsa Israel. Thank you. Oke, terima kasih. Waktu untuk membantah dari jawaban 4 menit untuk Bang Herdi dan Bang Dani, silahkan. Oke. Gini ya, yang saya tanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi kriteria sebutan kata Tuhan yang sesuai dengan arti dan maknanya. Ingat ya, Elohim, Hashem, ingat ya, ingat pasang kuping baik-baik. Hashem tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Adonai. Ketika dia menciptakan alam semesta, narasinya adalah Elohim. Catat baik-baik, pasang kuping. Hashem tidak pernah menarasikan Adonai dalam menciptakan alam semesta. Dia tidak pernah menyebut dirinya Adonai ketika menciptakan alam semesta. Tapi narasinya adalah Elohim. Kenapa? Karena Hashem tahu penempatan gelar-gelarnya. Ketika dia menyatakan Elohim, itu dia berbicara otoritas. Ketika dia menarasikan Adonai, dia adalah Adonai. Dia berinteraksi dengan ciptaannya. Harus paham. Jadi bukan sembarangan menyebut. Di sini kan kesannya kawan-kawan tidak mengerti. Ya memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pengetahuan yang cukup untuk menjelaskan hal demikian. Ingat ya, pasang kuping baik-baik. Hashem tidak pernah menarasikan dirinya Adonai ketika menciptakan alam semesta di dalam kitab Kejadian. Narasinya Elohim.
Itu harus tahu. Kenapa Elohim? Kenapa dia tidak menarasikan Adonai? Karena Adonai bermakna bentuk, wujud. Dia berteofani, berinteraksi dengan Abraham, dengan Yakub. Itu harus paham dong. Contoh, sini. Mata di papan tulis. Oke. Yesaya 54 ayat 5 ya. Nih. Sebab yang menjadi suami ini bentuk, punya kepala, punya tangan, punya kaki, bentuk. Ialah dia yang menjadikan engkau Hasem. Semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu. Lagian yang saya tanya itu, apakah Allah penebus? Kalau Allah Tuhan, ya mampu dia menebus enggak? Kalau Allah Tuhan, mampu dia menyelamatkan umat Islam enggak? Karena saya mendapati di dalam literatur-literatur yang dimiliki Anda dalam hadis maupun tafsir, yang menjadi juru selamat Anda, yang menjadi penebus Anda bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ahlul milal. Ya. Tuh. Jadi pahami ya, Hasem adalah suami. Ialah dia yang menjadikan engkau Hasem semesta alam. Harus paham pertanyaannya dong. Dan harus tahu dan mengerti penempatan gelar bagi Hasem, Adonai, dan Elohim, Eloah, Elaha itu harus tahu. Kalau tidak tahu ya sembarangan saja mengucapkan. Kayak gitu. Silakan Bro Daniel. Ya, jadi pertanyaan tadi memang tidak dijawab. Ya, saya pikir memang tidak dijawab. Dan memang Bang Heri sampaikan itu betul sekali bahwa kalau kita berbicara Tuhan yang penguasa gitu ya, yang menguasa contoh Israel ya sebagai raja itu disebut Tuhan Daud, itu ada bentuk wujudnya. Nah, dia ketika datang sebagai raja, orang akan melihat dia. Jadi bukan ini roh-roh seperti apa gitu, karena orang juga bisa bilang ini Tuhan yang benar itu begini. Tidak begitu, orang harus melihat kemuliaannya, apa yang dilakukan, dikerjakan itu menggenapi enggak apa yang telah disampaikan para nabi. Lagi pula saya mau bertanya juga, nanti silakan dijawab aja, kan teman-teman bilang tidak sama dengan makhluk ya Allah itu, tapi dikatakan tangannya kanan semua, bahkan di akhirat nanti dapat melihat Allah. Nah, kalau dapat dilihat rupanya seperti apa kan, itu juga nanti kalau dapat dilihat artinya ada batasan-batasan kan, kiri kanannya ya kan, sebelah kiri seperti apa, sebelah kanan seperti apa, kan dapat dilihat. Artinya ya mau dibilang apa gitu kan, kalau dapat dilihat berarti mirip apa gitu. Apakah enggak mirip sama manusia pada umumnya? Karena dikatakan tangannya kanan semua, ya bedalah dengan makhluk kan, karena tangannya kanan semua. Itu bisa saya terima. Tetapi ternyata tetap ada wujud juga. Jadi saya pikir tolong diperhatikan baik-baik literaturnya sendiri gitu. Jangan sampai menyerang tapi kebobolan ya, tidak pandai menjaga gawang sendiri. Itu mungkin Bang habis. Waktu habis. Oke. Silakan Bang Zuma dan Bang Kores untuk membantah, waktu 4 menit. Gurunda, masih makan ya Gurunda? Aku dulu deh. Oke, silakan Dek. Oke, sebentar ya, tunggu aku mau share screen dulu supaya kita sama-sama belajar di sini ya. Pertama soal itu, oke. Di sini kita lihat. Tunggu. Ini waktu siapa ini? Waktu Muslim masih cari share screen, sabar Bang. Saya bantu share aja, kalau nggak ketemu sebut aja saya bantu. Bentar, tunggu. Lihat. Nih. Ini sakti nih, Allah kami nih maha kuasa, perhatikan. Jadi untuk soal penebus gitu itu sebenarnya apa ya, ribet ya, terlalu drama gitu. Lihat ini Allah. Sebentar aku share screen di ini dulu. Nah di sini ya. Ini hadis Bukhari 6886, ini hadis favoritnya Kores Kristus, perhatikan. Mereka kemudian masuk surga hingga penghuni surga berkata, mereka adalah utaqo ar-Rahman,
orang-orang yang dibebaskan Ar-Rahman. Allah memasukkan mereka bukan karena amal yang mereka lakukan dan bukan pula karena kebaikan yang mereka persembahkan. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi nggak perlu itu penebus. Allah kalau mau masukin orang ke surga tinggal masuk. Nggak repot. Tuhan kalian itu repot. Itulah kenapa Tuhan kalian lah yang berhala. Penebus ngapain? Yang namanya Tuhan Maha Kuasa. Mau masukin orang ke surga tinggal masuk, kelar perkara. Kan gitu. Itu jawabannya. Jadi kalau misalnya soal penebus, enggak. Itu hanyalah Tuhan yang maha drama. Allah kami maha kuasa, bukan maha drama. Itu jawabannya. Itu jawabannya ya. Siapa tadi namanya? Daniel sama Herdi. Allah kami bukan maha drama, tapi maha kuasa. Jadi kalau mau masukin orang, langsung aja dengan kehendaknya. Nggak perlu penebus. Itu diingat-ingat. Lalu kemudian soal apa lagi? Yahweh tidak pernah mengatakan dirinya Adonai. Karena Yahweh, walaupun dia merupakan juru selamat yang sama seperti Ehud dan juga orang-orang lainnya, tapi dia tahu bahwasanya Adonai kenapa tidak disebut? Karena Adonai adalah nama dari berhala yang lain. Perhatikan di sini. Cut. Nah, ini adalah Ini jadi bangsa Peonik ya, bangsa Peonik. Nah, nama Tuhannya apa? Adon. Dar, selamat datang di kebenaran. Lalu di sini Adon itu apa? Adon itu adalah young fertility god. Fertility itu kesuburan. Jadi artinya apa? Adon itu adalah dewa kesuburan, muda. Ah, gitu. Makanya nggak pernah menyebut dirinya berhala. Bahkan yang di Yesaya pun itu bukan Tuhannya yang ngomong itu, ya. Herdi, itu jawabannya, my brethren. Selamat datang di kebenaran. Jangan terguncang. Terus sama apa lagi yang belum aku bahas ya? Oh iya itu ya, itu juga nggak dibahas tadi ya soal aku tanggapannya. Ketika Israel mengenal Yesus, hidupnya jadi berantakan dan ancur-ancuran. Tapi sebelum mengenal Yesus, Israel diselamatkan dari bangsa Mesir. Itulah kenapa Israel sampai sekarang nggak mau menyembah Yesus. Karena bikin sial. Thank you. Silakan Gerunda. Iya. Jadi di Islam itu tidak kenal penebus dosa. Ya, terkait kehidupan di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena yang kami kenal itu adalah penghapus dosa. Allah Subhanahu wa taala mengutus khataman nabiyyin untuk menghapuskan dosa manusia yang mengikuti dia. Itu diterangkan dalam Al-Qur'an. Jadi kita nggak ada seperti di Pegadaian. Di Islam itu sangat-sangat adil. Kemudian ketika orang itu mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW, berarti beliau, orang-orang ini harus mengikuti apa yang disyariatkan. Karena mereka mengikuti apa yang disyariatkan, maka kata Allah, wa yuzakkihim. Maka mereka disucikan. Kalau disucikan, berarti nggak ada lagi dosanya. Kan gitu. Al-Baqarah ayat 151 juga dikatakan begitu. Ayatina wa yuzakkikum. Mensucikan kamu. Kalau disucikan berarti orang yang tadinya punya dosa dihilangkan dosanya. Itulah indahnya di Islam. Ya, lalu kemudian Al-Jumu'ah ayat 2 juga dikatakan ayatihi wa yuzakkihim, dan mereka mensucikan mereka. Makanya dikatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau Anda ingin selamat, ikutilah aku. Karena dengan mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW, amalan-amalan yang dilakukan kemudian itu menjadi penghapus dosa. Tidak seperti kalian yang melakukan dosa, orang lain yang harus dipenjara. Itu ajaran apa itu? Silakan. Oke, terima kasih. Waktu habis dan sekarang adalah waktu untuk bertanya saudara Muslim ke saudara Kristen. Jadi maksimal 2 pertanyaan. Silakan Bang Zuma dan Bang Kores. Iya. Ini temanya kan siapa yang lebih pantas disebut Tuhan? Allah Subhanahu wa taala yang memang betul Tuhan atau Yesus yang hanya dilantik menjadi Tuhan? Kan itu. Ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara. Dari sisi mana Yesus ini pantas dianggap Tuhan? Dari segi wujudnya dia manusia, dari segi kuasanya dia juga manusia, dari segi mukjizatnya dia hanya nabi, dari kekuatan-kekuatannya dia hanya nabi. Lalu apa lagi? Apa yang pantas didudukkan kepada Yesus sehingga dia pantas itu dianggap Tuhan? Karena dia wujud. Yang lain juga manusia, lain juga wujud. Bahkan kambing juga wujud. Lalu apa yang pantas didudukkan kepada Yesus
supaya akal kita ini dimatikan seperti akal kalian, supaya kami bisa memahami, oh ini toh sampai Yesus itu dianggap Tuhan. Kira-kira apa yang ada pada diri Yesus yang pantas dianggap sebagai Tuhan? Tunjukkan satu aja. Apakah karena dia itu makan ikan goreng? Atau karena dia mengatakan pada hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus, tapi ternyata bohong? Silakan. Aku Masih bertanya, ada. Iya. ya kan Tuhan kalian kan Yesus ya. Kenapa ketika kalian di gereja kalian menghadap proyektor ketika berdoa? Silakan dijawab. Waktu Oke. masih ada tidak dihabiskan, Oh iya. Bang? Oke. Silakan. Ya karena kan mereka kan konsep mereka tuh beribadah itu kan menghadap ya. Jadi kalau misalnya Islam menghadap Ka'bah maka menyembah Ka'bah kan gitu. Nah mereka kan menghadap proyektor ya. Ngaku kalian jangan berdusta kalian. Jangan berdusta kalian ya. Nah Menghadap ini mimbar. proyektor. Aku senangnya proyektor. Nah sekarang tinggal dijelaskan kenapa kalian menghadap proyektor padahal Tuhan kalian kan Yesus. Lalu ketika kalian merem itu kalian membayangkan apa gitu? Tuhan kami kan tidak terpandang oleh penglihatan mata. Nah, kalian membayangkan bentuk apa? Silahkan itu dijawab. Kenapa kalian menghadap proyektor padahal Tuhan kalian nggak ada di sana? Thank you. Oke, terima kasih. Pas sekali waktunya habis ya. Oke, waktu menjawab untuk Bang Herdi dan Bang Daniel adalah 6 menit. Silakan. Bro Daniel, Ya, izin. Oke, ya. Bro mau jawab, silakan. tapi tunggu, moderator mungkin bisa diulangi pertanyaannya tadi Bro Suma. Oh, kalau Bro Suma saya ingat, Bro. Saya jawab Oh ya, aja boleh. silakan. Oke. Jadi Bang Suma, apa yang menjadi poin ya, Yesus bisa menjamin hidup. Ya, Yesus memberikan hidup tanpa harus dilondri ke neraka. Ya, beda. Kalau Allah itu harus dilondri dulu, artinya tidak bisa, tidak kuasa. Ya, tidak kuasa meloloskan umat Islam dari neraka. Tuhan kami kuasa, bahkan Dia mengalahkan maut, ya. Oke, yang menjadi permasalahan di sini, Allah itu tidak mampu, bro. Lalu bagaimana Anda mau menganggap Allah itu Tuhan? Tuhan kami mampu. Bahkan Dia menguasai maut. Bahkan maut dilemparnya ke dalam api yang bernyala-nyala. Dikalahkan maut. Nah, tetapi dalam pemahaman Allah, coba ya, saya kasih lihat ya buat kawan-kawan ya. Allah tidak mampu mengalahkan maut. Justru Allah menganalogikan maut seperti seekor domba. Oke, seperti ini ya. Di dalam hadis riwayat Ahmad, ya, Ahmad 7231. Allah tidak mampu mengalahkan face to face dengan maut. Justru Allah menganalogikan maut itu seperti domba. Apa pula yang dimaksud itu? Oke, ini ya. Pada hari kiamat kelak, kematian akan didatangkan dan ditempatkan di atas sirotol mustaqim. Lalu dikatakan, wahai penduduk surga. Lalu mereka memperhatikan dengan perasaan takut, khawatir, dan keluarkan dari surga. Yazid berkata, aku dikeluarkan dari tempat yang mereka diami. Oke, lanjut. Oke. Mereka menjawab, ya Rab, kematian dikatakan para penduduk mereka, lalu mereka memperhatikan, mendapatkan kabar gembira. Jadi kematian itu didatangkan dalam bentuk domba. Oke, di sini dalam bentuk dombanya di sini 552 dar ya. Oke, ini. Jadi maut itu ya ini dalam bentuk domba, seekor domba. Allah pada hari kiamat kematian akan dihadirkan dari hadapan Allah dalam bentuk seekor domba. Lalu akan dikatakan, ini hanya tipologi bro, tapi Tuhan kami mau dia hadapi, mau dia taklukkan. Itu saking saktinya. Nah gitu bro. Jadi pendekar itu teruji. Seorang petinju itu teruji ketika dia bertarung. Tuhan Anda tidak pernah bertarung bro, tapi hanya mentipologikan. Oke. Lalu tentang penebusan ya, Tuhan kami mampu menebus. Apakah Allah mampu? Ya ini. Muslim 4969. Oke. Nih. Oke. Allah Subhanahu wa taala menyerahkan seorang Yahudi, seorang Nasrani, kemudian Allah berkata, "Inilah penebusmu." Allah kagak mampu menebus Anda, bro. Untung ada ahlul milal. Kalau nggak ada ahlul milal, kekal Anda di neraka. Lalu tentang dosa, Anda mengatakan tadi memikul dosa.
Anda tahu nggak yang memikul dosa Anda siapa? Yang memikul dosa Anda Ahlul Milal. Jangan harap Allah mampu memikul dosa Anda, bro. Nih, ya. Kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Ada di dalam hadis yang lain membawa dosa sebesar bumi. Nggak masalah. Allah mengampuni, ya. Allah mengampuni, tetapi diampuni kayak apa ya? Kayak di offer. Jadi bukan Allah yang bertindak, Allah hanya sebatas kalau dianalogikan di dalam pertandingan seperti wasit, ya. Allah wasitnya. Jadi kemudian dibebankan kepada orang Yahudi. Untung ada Yahudi dan Nasrani, bro, yang menjadi penebus dan memikul dosa Anda. Coba kalau nggak ada Yahudi, selesai Allahnya, bro. Ya kan? Nah, ini poin penting yang harus kalian ketahui. Bahwa Tuhan kami itu adalah kesatria. Dia menanggung semua, ya. Bukan Tuhan pengecut, bro. Tuhan kami kesatria. Jadi siapa yang di sini yang layak disebut Tuhan? Ya, siapa yang layak disebut Tuhan? Kita bisa lihat siapa yang layak. Ya, silakan Bro Daniel. Ya, jadi jelas ya kalau dibilang suka-sukanya Allah, ya itu namanya Tuhan yang tidak berhikmat gitu. Jadi orang itu dia sekalipun punya kuasa, tapi kalau nggak berhikmat dia gunakan kuasanya itu dengan sembarangan gitu. Jadi otoriter orangnya. Nah itu Tuhan yang nggak punya logika, nggak punya akal sehat gitu. Manusia lebih memiliki itu. Nah berikut soal menghadap. Di gereja itu tidak ada yang namanya kiblat kepada benda ya, benda mati yang nggak ada kemuliaan Tuhan di sana. Tidak. Di Israel itu dulu bait suci itu dijadikan kiblat karena ada kemuliaan Tuhan yang berdiam di situ. Ya, dilihat dari apa? Dari tabut perjanjian itu yang dimana setiap kali kehadiran Tuhan Allah Israel hadir di situ dan asap itu kemuliaan Tuhan itu memenuhi bait suci itu. Itu kenapa bait Allah itu dijadikan sebagai kiblat. Pertanyaannya ya, Mekah itu juga bukan rumah Tuhan, bukan kemuliaan Tuhan tidak pernah diam di situ, kan ngaco kalau di menghadap ke sana. Jadi orang Kristen menghadap ke Videotron gitu, itu nggak ada urusan dengan menyembah gitu. Karena Yesus itu ketika naik ke sorga ya, dia katakan bahwa dia akan datang kembali, apa yang datang gitu, rohnya kan. Jadi roh itu tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu. Jadi kiblat kami itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami berdoa dalam roh, beribadah dalam roh gitu. Dengan kehendak Allah kami melakukan segala perintahnya. Jadi bukan berbicara menghadap sana, menghadap sini lagi gitu. Jadi itu kalau masih mengatakan kiblat sana, kiblat sini. Gereja itu bukan kiblat. Yang kiblat itu adalah Yesus Kristus. Dialah kiblat orang percaya. Orang berdoa kepada namanya dan mendapatkan jawaban dari situ. Tetapi yang ngaconya gitu ya, kalau Tuhan itu dia yang tadi Bang Herdi bilang bahwa asal mengampuni, ternyata orang Kristen yang menjadi penebus. Untung di Alkitab Tuhan Yesus bilang bahwa lepaskanlah pengampunan kepada orang kan. Apa yang kamu lepas akan terlepas di sorga, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Jadi Tuhan memerintahkan kami untuk melepaskan pengampunan kepada saudara. Makanya kalau kami nggak mengampuni saudara, maka di ayat itu pun jadi gagal kan yang di hadis yang tadi Bang Herdi bawa. Karena memang orang Kristen dan orang Nasrani itu yang akan melakukan penebusan. Waktu habis. Oke, terima kasih, waktu habis. Mohon maaf ya. Oke, silakan untuk Bang Zuma dan Bang Kores untuk membantah waktu 4 menit. Ya, jadi tidak ada yang kita bisa lihat bukti Yesus itu dapat dikatakan sebagai Tuhan. Karena dia mati, lalu bangkit, lalu dikatakan Tuhan. Ini Tuhan dari mana ini? Ternyata untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, dia mati dulu, kemudian dia dihidupkan. Dan Yesus itu dimatikan, Yesus itu dihidupkan. Roma 8 nomor 11, Yesus dibangkitkan. Roma 8 nomor 34, Yesus dimatikan. Kok ada Tuhan seperti ini adanya ya? Lucu ya? Manusia dituhankan karena dia mati dan kemudian dibangkitkan. Sementara Tuhan mengatakan dirinya di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu mematikan dan menghidupkan. Demikian juga dalam Al-Quran, Allah mematikan dan menghidupkan. Di Kristen, Tuhannya dimatikan dan dihidupkan. Kan ini lucu.
Ketika Anda katakan bahwa Tuhan Anda itu tidak maha penebus, loh tadi Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW bukan sebagai penebus, sebagai penghapus. Jauh lebih hebat. Tuhanku tidak perlu mati di atas tiang salib untuk kemudian menghapus dosa-dosa manusia. Lah Tuhan Anda butuh dibunuh dulu, lalu dibangkitkan. Al-Quran menerangkan begini. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqah wal kafar nara jahannam khalidina fiha. Jadi ketentuan Tuhan itu mutlak, absolut, tidak bisa diragukan. Orang munafik, orang kafir, orang Kristen itu masuk ke neraka kekal di dalamnya. Oke, paham? Sehingga umat Islam yang kemudian tidak pernah menduakan oleh Allah, ketika kemudian dikatakan dia harus dicuci di dalam neraka disebabkan karena ada dosanya yang masih tersisa, maka Allah mengatakan bahwa yang menjadi penebus dosa-dosamu yang tersisa itu cukuplah dia yang sudah ditentukan menjadi penghuni neraka, yaitu Yahudi dan Nasara. Jadi santai kita, alhamdulillah kalau Anda sudah menyadari bahwa kalian adalah yang menebus dosa-dosa kami nanti di neraka. Tuhan yang mau, pencipta langit dan bumi mau Anda menjadi tumbal. Sebagaimana Amsal 21:18, orang fasik menjadi pengganti orang baik, orang dusta akan menjadi penebus orang yang jujur. Demikian. Thank you. Aku mau share screen. Ini soal penebus Yahudi dan Nasoro ya. Kita lihat logikanya kekristenan. Kalau kita pakai logika yang awam, perhatikan di sini. Cut. Nah, di sini ya. Tada, kita berita ya. Ini beritanya di Bali. Puluhan anjing liar di Bali dimusnahkan. Perhatikan. Anggap anjing liar ini Yahudi dan Nasrani. Untuk apa? Untuk mencegah penyebaran penyakit rabies. Penyakit rabies ini dosa, lalu kemudian manusianya itu adalah Islam. Sekarang ketika anjing liar ini dimusnahkan, apakah karena anjing liar ini berjasa jadinya untuk penghilangan rabies? Kan nggak begitu konsepnya, Ege. Lu tuh gimana? Ya kalau misalnya memang Yahudi dan Nasrani dipakai untuk menebus dosa, itu berarti apa? Udah memang selayaknya. Sebagaimana anjing liar yang dimusnahkan karena untuk mencegah penyakit rabies menyebar. Itu analogi yang tepat, my bre. Lu gimana sih? Itu lalu kemudian soal apa lagi ya? Ini Tuhan kami kesatria katanya. Coba kasih gua data kesatria yang punya utang selamanya, tapi dia bayar cuma 3 hari. Coba kasih gua datanya, ada nggak? Yang namanya kesatria bayar utang itu lunas. Kalau misalnya utang dosa selamanya dia mati. Lebih mulia kambing dan lembunya Yahudi yang nggak hidup lagi daripada Yesus. Yesus cuma 3 hari nggak kuat dia di neraka, kabur dia ke langit, kan gitu ya. Nah untuk itu kami tidak menuhankan sesuatu yang kabur dari sesuatu yang dia janjikan. Ini namanya omong doang, bre. Gitu. Lanjut lagi soal apa tadi? Nah itu yang soal menyembah proyektor tadi Daniel berdusta ya. Katanya mereka tidak menyembah proyektor. Perhatikan ini. Nah ini ya. Ini menghadap proyektor semua ini. Tuh lihat. Waktu masih ada nggak? Berapa lagi waktunya? Waktu Bang Ilyas gimana? Ketiduran. Buka. 5 detik. Buka. Oh, aduh 5 dipotong aku Ya udahlah. Udah. Oke, sudah. Saya hanya tanya, bro. Oke, kita ketika waktu Lanjut. begini ya, Bang Herdi dan semuanya, ketika waktu habis, kita akan bilang waktu habis karena waktu terus berjalan gitu ya. Sabar, kita akan bicara juga kalau waktu habis gitu ya. Oke, jangan dipotong juga. Ini waktu kan masih berjalan, tinggal 4 detik. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, waktu 4 menit sekarang untuk Bang Herdi dan juga Bang Daniel untuk membantah. Silakan. Ya, saya duluan ya Bang ya. Jadi ketika dikatakan bahwa Tuhan itu mengampuni karena memang dia itu sudah menetapkan kan orang fasik itu akan sebagai ganti orang benar. Jadi status orang fasik dan orang benar itu bukan karena dia punya agama, bro Suma. Bukan dia karena agama Islam. Lalu bro kutip ayat itu untuk membenarkan Islam. Dari mana? Islam belum ada di zaman itu. Jadi status orang fasik itu karena perbuatannya fasik, hidupnya fasik. Dia kenal soal firman Tuhan, dia tahu. Tetapi dia tidak melakukan. Itu yang namanya fasik gitu. Sedangkan orang benar itu ya, dia itu tahu kebenaran dan dia melakukan. Jadi status fasik dan status orang benar itu bukan karena dia punya agama Islam. Itu salah, itu pemikiran yang ngawur. Ya itu mungkin Bang Herdi silakan ditambahkan.
Oke, jadi gini ya, Bro Suma ya. Konteks mengampuni Allah itu hanya sebatas, saya analogikan sebatas wasit, Bro. Toh ujung-ujungnya dosa Anda yang diampuni oleh Allah dilimpahkan kepada ahlul milal. Itu, Bro. Jadi Allah ini hanya sebatas wasit. Seumpama Italia dan Jerman dalam pertandingan sepak bola, Italia melakukan pelanggaran. Anggaplah Italia ini Muslim, Jermannya ahlul milal, ya kan? Italia melakukan pelanggaran. Ya, Allah hanya meniup pelanggaran itu, tetapi tidak diberikan kepada Italia sang pembuat pelanggaran. Kartu kuningnya atau kartu merahnya diberikan kepada Jerman, kasihan kan? Jerman tidak melakukan kesalahan, ya. Yang melakukan kesalahan adalah Italia. Allah bertindak sebagai wasit, Bro, hanya mengalihkan, membantu, memberikan ini pelanggaranmu. Kayak gitu, Allah tidak bertindak apa-apa. Yang bertindak, yang menjadi kreator di situ adalah ahlul milal. Yang menebus Anda dari neraka bukan Allah. Ahlul milal, kreatornya. Tanpa ahlul milal Anda di neraka kekal. Tanpa ahlul milal dosa Anda mau dilimpahkan kepada siapa? Ya, kepada gunung. Jadi berpikir yang logis, Bro. Jadi di situ yang menjadi juru kunci, yang menjadi kreator ahlul milal, Allah tidak bisa apa-apa, Bro. Allah hanya sebatas wasit. Ini pelanggaran untuk kamu. Kayak gitu. Tidak ada gerakan apa-apa kuasa Allah di situ, nggak ada. Kalau seperti itu mah semua orang bisa, Bro. Kores, saya limpahkan dosamu ke Suma. Udah selesai, wasit kan. Kayak gitu, silakan, Bro. Ya, mungkin supaya jangan lupa. Tadi Kores bilang Yesus cuma 3 hari. Lah, maut itu bukan dia kabur dari maut. Maut itu tidak dapat menahannya. Kuasa sengat maut itu tidak mampu menahan Tuhan gitu. Sedangkan ada orang yang mati yang sampai sekarang nggak bangkit karena dia nggak mampu melawan kuasa sengat maut itu. Itu bukti bahwa Tuhan itu tidak mampu, ya. Maut itu tidak dapat menguasainya. Dia masuk ke alam maut, dia membuktikan bahwa aku ini telah menang atas maut, dia bangkit gitu. Itu bukti bahwa dia pun mampu membangkitkan orang-orang yang nanti percaya kepadanya. Nah, kalau orang-orang yang katanya percaya kepada saya, nanti kamu juga akan dibangkitkan bersama-sama. Di mana dia sendiri belum bangkit kok? Jadi kuasa Tuhan itu telah dinyatakan gitu ketika dia datang dan dia menebus, ya, Ini orang yang percaya akan dibangkitkan. Ya, silakan Bang, lanjut. Oke, jadi pertanyaan saya, mengapa Allah lebih hebat, ya, ahlul milal? Kenapa ahlul milal lebih hebat dari Allah yang mampu menebus umat Islam, memikul dosa umat Islam? Kenapa? Lalu apakah pantas Allah disebut Tuhan? Tuhan itu bermata yang kuasa, penguasa. Lalu kenapa ahlul milal yang menguasai neraka, menguasai dosa-dosa? Kenapa? Bukan Allah. Apa yang layak bagi Allah disebut Tuhan? Coba. Iya, beginilah kalau saya katakan, ya, akal itu udah cacat, ya. Jadi orang yang dipenjara itu dianggap kuasa karena dia dipenjara. Padahal tadi saya sudah menjelaskan datanya. Orang kafir itu kekal di neraka. Dalilnya sudah saya katakan, ya. Wal kuffara nara jahannama khalidina fiha. Kalian itu Kristen-Kristen semuanya ditempatkan di neraka sebagai penduduk asli di sana, bukan pendatang. Penduduk asli, bahkan kalian menjadi bahan bakar. Itu yang Anda harus pahami. Sementara Allah menerangkan dalam Al-Quran surah As-Zumar ayat 53-54. Katakanlah, hai hamba-hambaku. Ini siapa ini hamba Allah? Umat Islam yang melampaui batas terhadap diri mereka. Siapa ini? Umat Islam yang melakukan dosa. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni, yaitu orang yang menyembah selain daripada Allah. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan itu kalian. Nah, karena kami umat Islam tidak melakukan kesyirikan, namun kemudian kami masih memiliki dosa, Allah yang maha kuasa lagi maha perkasa mengatakan, kalian gak usah khawatir. Ini kelak, bukan sekarang. Tapi di hari kiamat, bukan sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan orang Yahudi dan orang Nasrani kepada
setiap orang muslim, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, inilah penebus dari siksa api neraka. Yang tadinya umat Islam itu, si fulan itu yang ditebus, yang harus ke neraka, Tuhan mengatakan, kamu nggak usah, ini sudah ada penggantimu. Kan kasihan banget. Kalau saya jadi kamu, saya malu membawa data itu. Karena ternyata di dalam ajaran agama Islam, orang Kristen sebagai penebus dari orang-orang Islam yang masih memiliki dosa tapi tidak pernah syirik pada Allah. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Oh, ternyata selain Markus 9 nomor 49 bahwa Kristen itu akan digarami dengan api neraka, ternyata hadits Al-Qur'an juga mengatakan Kristen ini akan masuk ke dalam neraka. Jadi, mau kayak mana lagi? Tuhan Anda mati. Sementara Bani Israel mengatakan di dalam kitabnya, kitab Ulangan 32 nomor 39, Tuhan yang benar itu mematikan dan menghidupkan. Berarti Tuhan Anda tidak benar karena dihidupkan dan dimatikan. Telan liur. Silakan Adinda Gores. Iya, soalnya kalau misalnya nggak dibikin Yahudi dan Nasrani sebagai penebus kami, nanti Amsal 21 nomor 18 nggak kejadian. Aku mau share screen. Ini loh. Ya tuh. Ini loh. Ini kan nubuat ini. Hadis ini kan penggenapan nubuat ini loh. Ini nubuat loh ini. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi Kristen dan Yahudi itu adalah orang fasik dan pengkhianat. Pengkhianat semua kalian itu. Ini nubuat ini nubuat, hati-hati loh. Gitu. Lalu kemudian di sini Allah yang menggerakkan. Ini Yahudi dan Nasrani ini nggak ada kerelaan sama sekali. Lalu kalau misalnya kita lihat Yahudi dan Nasrani yang nanti akan kekal di neraka ini, mereka lebih mulia daripada Yesus. Karena Yesus kabur dari janjinya sendiri. Tuhan kok maha kabur. Ngapain kabur dia? Udah janji akan menyelamatkan orang-orang dari dosa. Cuma 3 hari kok kabur. Tadi Daniel juga udah menguatkan ya, tidak mampu menahan Tuhan untuk kabur dari tanggung jawabnya. Kan gitu ya. Tuhan kok nggak mau bertanggung jawab? Udah ngomong, buktikan. Menebus dosa, oke, buktikan. Yang namanya dosa zina, dosa menyembah ilah lain, itu kan dilenyapkan selamanya. Bukan dilenyapkan 3 hari. Itu harus ditebus. Gitu. Bukan 3 hari, Dek. 1 hari, 2 1 malam. hari. Tuh, cuma 1 hari lagi. Ini kurang omdo apa ini jadi Tuhan? Ngomong yang benar, janji yang benar, nebus dosa. Makanya nggak usah maha drama punya Tuhan itu. Waktu habis. Thank you. Terima kasih. Sekarang waktunya Bang Herdi dan Bang ini ya. Bang Herdi dan Bang Daniel, waktu 4 menit silakan. Oke, Bang Her. silakan. Ya, jadi terbukti ya bahwa Tuhan itu bukan sekedar hanya maha kuasa, tetapi kalau dia nggak punya hikmat, kuasanya itu nggak ada gunanya. Ya kan? Orang itu diberikan kuasa itu, lihat apa yang akan dia gunakan dengan kuasa itu. Ya, ada yang korupsi, ada yang berlaku tidak adil. Nah, ini Tuhan Allah SWT ini tidak adil nih. Dia hanya asal-asalan nih masukin orang ke neraka. Nggak ada dasar dia masukin orang ke neraka. Hanya atas dasar, oh karena dia Kristen, karena dia Yahudi. Jadi dasar yang ada di dalam Amsal itu, orang fasik gitu kan, sebagai tebusan orang benar, itu nggak ada itu nggak berbicara tentang merek agamanya apa, sehingga ia dikatakan orang benar. Orang fasik itu orang yang tidak melakukan kebenaran, orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Itu bukan soal bicara dia agama Kristen, dia orang Islam, nggak ada urusan itu. Jadi saya heran gitu ya, kok katanya Tuhan gitu, tapi nggak punya hikmat untuk menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Tuhan kami itu dikatakan begini ya, dia itu penyayang, pengasih, tetapi tidak sekali-kali melepaskan orang dari kesalahan. Jadi Tuhan itu penyayang, pengasih, tetapi dia tetap adil gitu. Bukan kayak Tuhan yang gak jelas gitu ya. Lihat aja, nabinya itu kan gak bangkit itu sampai sekarang. Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain gitu. Itu bukti bahwa Tuhan kami itu gak cuma bicara, tetapi dia melakukan, membuktikan. Maut itu tidak menguasainya. Dia malahan menginjak-injak maut itu. Ada 1 orang yang masih di dalam neraka sampai hari ini.
Ya, alam maut itu adalah penantian menuju neraka kekal gitu. Tinggal tunggu hari Tuhan kami memanggil orang-orang di dalam goa itu ya, kubur itu untuk bangkit, untuk dihakimi. Jadi itu kalau mau berbicara tentang Tuhan benar, lihat Tuhan itu berhikmat enggak? Atau Tuhannya bodoh gitu. Silakan Bang Herdi. Oke, gini ya, Tuhan yang kami imani itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa menebus kami dari maut. Nah, dari tadi saya tidak pernah mendengar tuh Allah menebus dari maut, justru yang saya dapati adalah ahlul milal. Itu yang saya ingin tanya, Allah ini ya disebut Tuhan karena apa? Apakah karena dia berkuasa mengeluarkan Anda dari neraka, membebaskan Anda, menebus Anda, memikul dosa Anda, atau apa? Kan yang tahu, yang melakukan semua itu ahlul milal. Ya contoh ya, Mazmur 103 ayat 4 ya. Nih, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi Tuhan kami yang menebus kami dari lubang kubur, dari kematian, dari maut, dari neraka. Tuhan kami, neraka itu dikalahkan, maut itu dikalahkan. Itulah makanya dia disebut Tuhan. Ya, nah kalau kita analogikan kata Tuhan sebagai pendekar, padanan kita analogikan pendekar, Tuhan kami itu pendekar, benar-benar pendekar, karena dia petarung, dia menghadapi langsung, dia tidak menyuruh orang mewakili, karena hak itu adalah hak prerogatif. Jadi kawan-kawan Muslim, tolong pahami juga apa itu hak prerogatif. Jadi saya melihat ya sudah sekian lama kita diskusi, hak prerogatif pun umat Islam nggak tahu. Karena memang Allah tidak menjelaskan hal itu. Jadi hak prerogatif itu hak mutlak yang tidak diwakili kepada siapapun. Milik Tuhan. Tidak diwakili kepada siapapun, tidak ada. Nah, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagi kuasa dengan ahlul milal sehingga ahlul milal punya kuasa menebus Anda dari neraka? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagi kuasa dengan ahlul milal sehingga ahlul milal bisa menebus dosa Anda? Oke, terima kasih. Waktu habis, Bang Herdi. Oke, silakan Bang Herdi punya waktu 2 menit sekarang. Ini adalah sesi terakhir dalam tanya jawab ya. Nanti kemudian sistem catur setelah ini. Oke. Waktu 2 menit untuk bertanya, maksimal 2 pertanyaan. Silakan. Moderator sebentar. Iya. Saya usul ke depan kalau ada diskusi kayak begini, ketika umat Islam yang ditanya, maka tanggapan terhadap pertanyaan itu ada pada Islam sebagai penutup. Jangan lawan debat. Begitu juga Kristen. Oh, oke. Iya, jadi kalau sekarang kan seakan-akan kesimpulan ada pada mereka. Padahal yang ditanya adalah Al-Quran. Oke, karena kalau begini kan tanya, jawab, terus kemudian ada membantah dari Kristen, terus kemudian ini kan bertanya. Jadi misalnya, ya. bentar ya teman-teman, misalnya kami ditanya, kami menjelaskan. Setelah kami menjelaskan, ditanggapi oleh teman Kristen. Habis itu kami luruskan kembali. Begitu juga teman Kristen, ketika ditanyai, mereka moderator, itu urusan menit. kalian nanti. Tolong jangan ganggu waktu kami. Nanti urusan kalian setelah acara ini. Dilanjutkan dulu acaranya. 6 menit, habis itu kemudian ditanggapi 4 menit, habis itu Kristen lagi yang meluruskan menurut kaidah mereka 4 menit gitu. Oh, oke, berarti los gitu ya. Oke, siap. Oke. Oh, iya, moderator. Nanti lain kali aja. Kita lanjut aja. Ini sekali lagi Bang Juma, sekali lagi. Udah, lanjut sekali lagi. Selesai. Oke, silahkan. Waktu 2 menit. Oke, silahkan untuk Bang Herdi dan Bang Daniel. Ini gimana ini? Maksudnya? Bertanya. Maksimal 2 pertanyaan. Yowes. Tadi Kores bertanya tentang menanggapi tentang di Amsal. Jadi Kores, di situ tidak ada sangkut pautnya dengan penebusan neraka. Ya, itu sudah dijelaskan oleh Bro Daniel. Jadi gini, coba kalian jujur, Allah mampu nggak menebus kalian? Allah mampu nggak menyelamatkan kalian? Allahnya ya, bukan diwakili kepada ahlul milal ya. Allahnya
Allah mampu nggak? Jangan diwakili ya. Jadi ya kalau diwakili berarti Allah, kalian harus terima Allah berbagi kuasa. Allah berbagi kuasa dengan ahlul milal. Artinya ahlul milal juga Tuhan. Nanti kami ini jadi Tuhan Anda. Karena mampu menembus Anda dari surga, dari neraka, mampu menembus memikul dosa Anda. Ya, tolong dijawab. Mampu tidak? Silakan Bro Daniel. Ya, saya mau bertanya tentang kebijaksanaan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu bisa dengan seenaknya? Jangan sampai manusia itu lebih bijaksana ketika menghukum orang. Dia tahu, oh ini salah, makanya dia hukum. Oh ini benar, maka dia lepaskan dari penghukuman. Jangan sampai Tuhan itu kayak apa ya, otoriter gitu, suka-sukanya aja gitu kan. Lalu buat apa kalau suka-sukanya? Lalu buat apa dia ciptakan manusia? Toh dia pun suka-suka gitu memasukkan orang ke neraka. Ini Tuhan nggak punya hikmat. Ya saya bilang ini Tuhan paling bodoh di dunia. Nah itu adalah Tuhan konsep pemikiran manusia kayak begitu. Coba jelaskan kebijaksanaan Tuhan yang kalian imani. Oke, bisa dimulai. Sebentar, timernya di ini dulu. Oke, waktu 6 menit untuk menjawab. Silahkan. Iya. Jadi orang-orang ini, saya katakan sekali lagi ya, bocor halus rupanya ya. Jadi ketika Anda kemudian menjadi tumbal, kok kalian mengaku sebagai yang berkuasa, gimana sih? Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan kepada kami umat Islam, wa iyam saskallahu bidurri fala kashifalahu illa huwa. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali hanya Dia sendiri. Jadi kalau Anda ditetapkan dalam neraka, ya di neraka aja. Jangan sok-sokan kami yang menebus kalian di neraka. Itu pernyataan apa itu? Ya. Lalu Allah mengatakan, jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak kebaikan itu. Tuhan yang menentukan, itu baru Tuhan yang maha benar. Dia yang maha berkehendak. Kalau dia mengatakan selamat, selamat. Mengatakan tidak selamat, tidak selamat. Tidak seperti Tuhan Anda masih berdoa. Anda membandingkan Tuhan Anda dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu cacat akal namanya. Sangat disayangkan. Tuhan dibandingkan dengan manusia. Lalu kemudian, Al-Quran mengatakan, wa kulil haqqu min rabbikum, faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Lalu apa kata Allah? Inna a'tadna lizzalimina nara. Itu kaidahnya. Jadi Anda itu tidak dimasukkan ke neraka sebelum Anda diperingatkan. Anda diperingatkan dulu nih. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu utusan Tuhan. Menyembah Yesus tempatnya di neraka. Tapi Anda lakukan. Makanya Al-Quran mengatakan, wa iskallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnastahizuni wa ummi ilahini min dunillah. Apakah engkau yang mengajarkan wahai Yesus kepada Kristen bahwa engkau adalah Tuhan selain aku? Apa kata Yesus? Subhanaka, subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Ya. Tidaklah pernah aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku aku katakan. Jadi saudara ini gimana ceritanya? Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhan Allah. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa menghendaki kafir, biarlah ia kafir. Inna a'tadna lizalimina nara. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim ini? Orang yang sudah tahu Yesus itu manusia, masih juga dituhankan. Udah diperingatin. Tapi tidak mau mendengar. Ya kalian akan menjadi tumbal nanti di neraka. Siapa yang menghendaki? Yang Maha Pencipta. Kenapa kalian harus seperti itu? Karena kata Tuhan, makhluk bergerak yang paling hina di hadapan Tuhan adalah Kristen. Karena mereka tidak menggunakan akal. Karena mereka tidak beriman. Makanya Tuhan mengupah kalian dengan neraka, kekal di dalam neraka. Makanya dikatakan oleh Yesus sendiri Matius 5. Bahkan kalian diusir kan? Siapa yang menyeru Yesus dengan sebutan Tuhan? Diusir kan? Nah itulah kalian. Telan aja itu. Memang pahit, tapi Anda yang milih. Kenapa Anda memilih? Kenapa Anda harus ke sana? Karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna a'tadna liz-zalim." Orang yang zalim tahu Yesus manusia, tapi tetap saja dituhankan karena angan-angan kalian. Itu zalim namanya. Demikian. Iya, thank you Gerunda. Di sini aku akan perkuat lagi, mau share screen. Jadi gini Her ya, kalau misalnya lu bilang perjanjian lama itu nggak bahas neraka, memang belum ada kata neraka dalam perjanjian lama, gitu loh. Nah kita lihat di sini.
Lalu kemudian soal hikmat juga, gimana mau berhikmat orang-orang kalau si Yahweh Yesus ini mereka membinasakan hikmatnya orang-orang berhikmat. Gimana mau berhikmat orang-orang coba? Masa yang kayak gini mau disebut Tuhan? Orang udah bagus ada hikmatnya, dihilangkan, dibinasakan hikmatnya. Kan gitu. Nanti lu bilang, oh bukan gitu, udah biasa. Gua makan orang-orang yang anti sola scriptura. Ini hikmat orang-orang berhikmat ini dibinasakan gitu. Yang ada hanya apa? Hikmat Tuhannya saja yang nggak bisa disebar. Nah malah orang-orang bodoh yang diselamatkan. Ini apa coba? Ini bukannya suka-suka Tuhan ya? Selamat datang di kebenaran. Siapa yang suka-suka Tuhan sebenarnya? Sedangkan dalam Islam Allah Azza wa Jalla berfirman, lihat di sini. Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Jadi ya kalau bodoh dalam Islam masuk neraka. Kalau kalian enggak, bodoh masuk surga ini loh. Nih. Diselamatkan orang bodoh. Nah, itu ya. Selamat datang di kebenaran, Bre. Lalu kemudian soal Herdi. Herdi gini konsepnya. Penebus itu artinya kan media yang digunakan untuk mengganti kebebasan. Nah, medianya apa ini? Kalau Tuhan lu menjadi media ya silahkan keimanan lu, gitu. Tuhan lu menjadi media, Her. Tuhan lu setara dengan Yahudi dan Nasrani. Lebih parahnya lagi, Herdi, perhatikan di sini. Akan gua keluarkan amunisi dakuko. Dakuko keluarlah, cut. Nah, di sini ya. Perhatikan di sini. Ini Tritunggal yang tertera dalam Perjanjian Lama. Tetapi daging lembu jantan, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Dar, selamat datang di kebenaran. Yahweh lu setara dengan kotoran sapi. Karena sama-sama bisa menebus dosa. Nah, kami nggak ada konsep seperti itu, Her. Tidak ada Tuhan kami berubah menjadi media. Gua bilangin dari awal Tuhan kami tidak mahadrama. Gitu. Dan ini perhatikan ya, kalian nggak bisa bantah ini. Ini satu hakikat tiga pribadi. Daging lembu itu lembu, kulitnya itu lembu, kotorannya juga lembu ya. Contoh seperti Yesus keluar ke bumi. Yesus katanya kan Allah dalam kekristenan. Nah, sama seperti kotoran keluar dari sapi tetap sapi ini. Ini secara logikanya Kristen tentunya. Waktu aku berapa lagi? Oke ya, lanjut aja. Tuhan lu katanya petarung. 19 Iya. Petarung. Tuhan lu itu petarung yang kena KO oleh iblis karena baru 1 hari di neraka langsung kabur dari arena tinju. Ini namanya gagal bayar. Itu intinya, Bre. Thank you. Oke, kalau gitu dicukupkan waktunya. Sebentar ya, setting waktu untuk menanggapi jawaban. Sebentar. Oke, waktu 4 menit untuk Bang Herdi dan juga Bang Daniel, silahkan. Oke, kawan Kusuma mengatakan Allah menumbalkan ahlul milal. Kawan Kusuma catat baik-baik. Tumbal itu adalah suatu ritual yang dilakukan oleh seseorang untuk mengharapkan sesuatu daripada orang yang lebih tinggi dari dia. Itu tumbal, menumbalkan. Allah menumbalkan ahlul milal ke neraka karena Allah dibawa dari neraka. Karena Allah tidak mampu menguasai neraka. Jadi harus paham konteksnya berbahasa, bro. Anda membahasakan menumbal. Artinya Allah mau tidak kuasa. Memang tidak kuasa. Kalau Allah maha kuasa, tentu dia bisa menghalau neraka. Menghalau maut. Tidak bisa. Ya. Beda dengan Tuhan Yesus yang kami imani. Ya, neraka itu dia pakai, dia gunakan untuk menghukum orang yang tidak taat kepadanya. Maut itu dia kalahkan. Beda dengan Allah. Jadi Allah di sini menumbalkan, pahami konteks kata-katanya tumbal, bro. Artinya ketidakmahakuasaan Allah terbukti dengan menumbalkan orang lain. Kayak gitu, bro. Karena Allahnya tidak mampu mengalahkan sesuatu yang ada di depannya, ada yang lebih tinggi dari Allah. Ternyata neraka lebih tinggi dari Allah. Silakan, bro Daniel. Ya. Itu pesugihan ya, tumbal itu pesugihan. Lanjut. Betul. Kata penumbalan itu artinya dia itu tidak mau berkorban, maka dia berikan sesuatu yang lain gitu untuk
untuk menggantikan dirinya. Jadi ciri-ciri orang yang tidak mau berkorban, Tuhan yang tidak mau berkorban itu karena dia nggak punya apa-apa, miskin gitu, nggak kosong gitu, nggak punya apa-apa. Jadi kalau kita bilang Tuhan itu penebus, pengampun, ya itu hal-hal yang abstrak, itu pemikiran-pemikiran manusia, konsep-konsep manusia yang hanya menjelaskan, ya orang di luar Kristen, Islam pun demikian, dia akan mengatakan bahwa Tuhan itu segianya dia itu penyayang gitu. Itu konsep-konsep yang umum gitu. Tetapi orang mau minta bukti konkretnya apa gitu. Jangan cuma omdo gitu. Lalu saya tadi tekankan bahwa orang kalau hanya dihukum gitu saja tanpa ada alasan yang jelas, manusia itu lebih berhikmat daripada Tuhan gitu. Ya. Jadi kalau manusia yang jadi hakim, mungkin dia lebih adil daripada Tuhan. Dia nggak menghukum sembarang orang masuk neraka. Jadi pemikiran ini yang harus teman-teman coba pakai untuk mengkritisi bagaimana saudara bisa menempatkan konsep. Ya, saya bilang konsep karena memang nggak ada bukti. Jadi konsep pemikiran itu yang ada dalam Quran itu saya nggak lihat buktinya apa-apa. Itu cuma ngomong-ngomong doang. Nggak ada pernah ditunjukkan bukti bahwa Nabi itu berkata bahwa orang itu dapat diselamatkan tanpa ada korban yang lain, tanpa pakai alul milal gitu. Kasihan kan alul milal ini. Jadi itu aja, mungkin Bang Heri silakan dihabiskan waktunya. Oke, ya, jadi terlihat bukan hanya menyelamatkan umat Islam ya dari neraka, Allah kagak mampu, Allah tidak mampu menebus. Untuk menghindari umat Islam dari neraka saja Allah tidak mampu. Lalu dari sisi apa kalian menilai Allah itu Tuhan punya kuasa? Dari sisi apa? Untuk menghindari Anda dari neraka saja Allah tidak mampu. Ya. Untuk melindungi Muhammad saja dari kesatria-kesatria Quraisy Allah tidak mampu. Untuk melindungi Muhammad dari iblis tentang sihir Allah saja tidak mampu. Untuk melindungi Muhammad dari wanita-wanita Yahudi sehingga mereka meracuni Muhammad Allah tidak mampu. Lalu apa yang kalian pahami dari Allah yang punya kuasa yang disebut Tuhan? Kuasanya dari apa sih? Coba kasih saya pemahaman yang logis. Waktu habis. Oke. Waktu habis. Silakan waktu 4 menit untuk Bang Zuma dan Bang Kores. Silakan. Bang Kores. Cek. Ya. Zuma. Silakan. Oke. Ya, Guruna mau duluan, tafadhol. Ya, jadi gini, teman-teman yang bocor halus, dengarkan. Walau yu'akhizullahu an-nasa bizulmih ma taraka 'alaiha min dabba walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Sabar. Kalian akan ketemu. Nah, kalau Anda mengatakan Allah itu tidak maha kuasa, faktanya dia akan memasukkan orang-orang yang beriman dakhalal jannah, ke dalam surga. Anda mengatakan apa yang menjadi hakimnya? Lah, makanya saya katakan Anda ini bocor halus. Kan tadi sudah dikatakan bahwa kebenaran itu sudah nyata. Allah sudah mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Barang siapa yang kemudian mengikuti yang benar itu, maka upahnya adalah surga. Tapi mereka yang kemudian ingin memilih kafir, tempatnya adalah neraka. Kan sudah dinyatakan nih sekarang, kafir neraka, beriman surga. Nah, ternyata kalian lebih pilih menjadi kafir. Berarti kan sudah Anda yang menentukan nasib Anda sendiri kan sekarang. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab kalian, takutlah kepada Dia yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia kepada neraka. Jadi Anda harus pahami itu. Nah, kalau Anda mengatakan Kristen Yahudi itu lebih hebat, loh, dia itu ditentukan masuk neraka kok hebat? Orang yang masuk di penjara dikatakan hebat karena dia di penjara. Itu lucu kemudian. Saya katakan tumbal itu bahasa yang bisa dipahami. Supaya Anda itu ngerti. Ternyata Anda nggak ngerti-ngerti juga.
Kan orang kafir tempatnya di neraka, orang Yahudi tempatnya di neraka, mereka yang kufur kepada Allah, yang durhaka kepada Allah tempatnya neraka. Umat Islam kemudian yang tidak pernah mendurhakai Allah dengan menduakan dia katakan bahwa jangan, nggak usah masuk neraka, sudah ada kok penghuninya. Itu adalah keselamatan bagi kami bangga. Lah kalian, mana jaminan Yesus kepada Kristen penyembahnya? Ada nggak? Satu data aja. Aku menjamin orang-orang Kristen penyembahku yang berkuluk ini untuk ke surga. Ada nggak dalilnya? Nggak akan ada. Silakan Adinda. Ya, thank you Gurunda. Ini Allah tidak mampu apa sih, Her? Satu Arab Islam semua itu. Muslim yang masuk neraka bisa auto surga dia. Yesus lu bisa apa? Yesus lu bisa apa? Afrika kelaparan semua. Homok-homok di Amerika itu pada nggak kembali kepada gereja. Bisa apa Yesus lu? Bahkan menyelamatkan orang Kristen yang masuk neraka nggak mampu Yesus lu. Bahkan di neraka untuk selamanya demi menebus dosa dia nggak bisa. Dia di hari pertama. Udah gitu coba. Itu Yesus ya. Yesus ini udah terkapar nih, nggak bisa ngapa-ngapain, kalah, telak. Sekarang kita ke Yahweh. Dalam Yeremia 23 nomor 15, aku mau share screen. Di sini dikatakan ya. Jadi sebentar. Jadi di sini Tuhan sendiri yang akan meracun semua nabi ya di sini ya. Jadi Tuhannya ini memang psikopat dia, meracun semua nabi. Nah, jadi ketika ada wanita Yahudi itu sebenarnya Yahweh yang menjelma menjadi wanita. Sehingga cocok nih Yahweh dan wanita Yahudi yang meracuni Nabi Muhammad, kan gitu. Nah, itu juga Nabi Muhammad tetap hidup-hidup aja sampai 4 tahun ke depan. Buktinya apa? Yahweh dikalahkan oleh Nabi Muhammad ketika dia menjadi wanita Yahudi. Diinjek-injek, bre. Selamat datang di kebenaran. Ini ya dalilnya ya. Tuhan kalian sendiri yang meracuni nabi-nabi ya. Nih, Yahweh yang meracun. Kalah ujung-ujungnya. Jadi apanya yang mampu? Tunjukin Yesus bisa menebus manusia Kristen yang masuk neraka. Nggak ada. Gagal total itu Yesus jadi Tuhan. Sampai Yahweh-Yahwehnya gue incer. Nggak ada yang selamat dari semua data-data yang Kores sampaikan. Lalu kemudian kalau memang maha kuasa Brother Daniel, aturan nerakanya hilang. Ini kan enggak, nerakanya tetap ada. Yesusnya kabur ke langit. Thank you. Oke, terima kasih ya untuk semuanya. Ini adalah sesi yang akan berlanjut ke catur ya. Oke, dan jangan lupa juga untuk semuanya, jangan lupa like and subscribe Pejuang Tauhid channel, Amanah Sang Hamba channel, Zulkifli M. Abbas channel, Debat Panas channel, Ikhlas Dunia Akhirat channel, Pengamat Debat channel, Yan M3 channel, kemudian DC9 channel, Dian Permata Islam channel, Lensa News Muslim channel, Mantep TV channel, sebentar, oke, dan Josel Official channel. Teman-teman jangan lupa ya. Jangan like lupa and subscribe. di Subbreaker, kawan-kawan Muslim. Lanjut. Apalagi nih? Apa bang? Sini aku bantuin promosi Herdi ya. Untuk kawan kekristenan yang menyaksikan dialog ini, silakan di like dan subscribe channelnya Herdi. Apa channel lu? Channel lu apa Her? Lanjut, subscribe aja lah Malikil Amalak YouTube. Oke. Malikil Amalak nama channelnya. Oke, kawan Kristen terutama terhitung penghujat yang pengen data-datanya Herdi. Lanjut. Kawan Muslim bro, bukan Kristen. Oke, Triun Slayer channel ya. Triun Slayer ya. Oke. Iya. Sekarang subscribe kan banyak dapat ilmu di channelnya Maliki. Lanjut host. Oke. Sekarang adalah waktunya sistem catur, waktu 25 menit untuk masing-masing kedua narasumber, waktu 25 menit. Oke, sebentar di setting dulu waktunya, dan moderator tidak boleh ikut campur dalam apapun. Untuk Bang Billy juga tidak boleh ikut campur, saya juga tidak boleh ikut campur sampai diskusi selesai. Yaitu ketika Anda sudah selesai menyampaikan narasi, Anda harus bilang silakan gitu, baru akan dijawab. Oke, silakan, waktu dimulai 25 menit. Silakan Bang Zuma. Silakan Bang Ores. Ya, dikatakan di dalam Amsal 15 nomor 29. Tidak pantas Tuhan itu berdoa karena Tuhan itu menerima doa. Lukas 5 nomor 16, Yesus berdoa. Yesus berdoa kepada siapa? Amsal 15 nomor 29, Tuhan adalah tempat berdoa. Ayo, kok Tuhan Anda berdoa? Pantaskah dia dituhankan yang berdoa ini? Silakan.
Bang Herdi, Bang Daniel, silakan dan simak baik-baik pertanyaan Oke. atau apa yang disampaikan. Ya. Silakan. Oh iya, Bro Daniel. Ya, silakan Bang kalau mau dijawab. Oke. Saya mau share aja ya. Kawan Kusuma ini sepertinya Amsal berapa, Bro? 15 ayat 29. Yodhevafe itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Gak ada yang seperti yang Bro narasikan. Beda ya. Iya. Ini jelas itu. Dia mendengar doa. Yesus berdoa. Oke. Yodhevafe itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Oke. Yodhevafe itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Anda bertanya tadi, Tuhan tidak pantas berdoa. Ini nggak nyambung, Bro. Perbaiki lagi. Lanjut. Lah, faktanya Yesus berdoa. Yang dikatakan Tuhan itu mendengarkan doa. Karena Tuhan itu maha mendengar. Tuhanmu Yesus manusia itu berdoa. Jawab, Iya. silakan. Jadi begini. Jadi ayat yang disampaikan itu nggak nyambung, tapi nggak apa-apa, biar saya jelaskan. Kok nggak nyambung, kan Yesus berdoa? Bukan itu poinnya. Ayat yang disampaikan itu nggak matching dengan pertanyaanmu. Jadi begini. Timer. Ya. Jadi oke ya. Dikatakan di dalam Perjanjian Lama, ketika Musa nanya begini, siapakah engkau gitu? Kalau orang Israel tanya, siapa namamu? Dia katakan, aku adalah aku. Tuhan adalah Tuhan. Lalu dia mau berdoa kepada siapa? Di Perjanjian Lama, Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Bahkan di Keluaran 34, di situ dia ketika dia turun dari dalam awan, dia berkata, Tuhan Allah penyayang, panjang sabar, limpah kasihnya, bla bla bla. Jadi ketika dikatakan dia datang turun dalam rupa manusia, dia tidak berdoa kepada Allah yang lain, sebab tidak ada Allah yang lebih tinggi daripadanya. Begitupun ketika dia bersumpah, di Ibrani pun dikatakan demikian. Dia tidak bersumpah demi siapapun yang lebih tinggi daripadanya, itu nggak ada. Jadi ketika dia bersumpah demi dirinya sendiri. Ketika dia berdoa, memangnya dia mau doa kepada siapa? Gitu. Nah, konteks perjanjian baru dijelaskan bahwa Bapa itu adalah Allah, sebutan bagi dalam orang Israel itu menyebut Tuhan seperti itu. Sedangkan anak Allah itu adalah penyataan diri Allah dalam rupa manusia. Silakan Bang Herdi, lanjut. Oke. Jadi tentang konteks kalau mau dibawa ke berdoa, kita mau tanya ya, ini sudah dijawab tadi ya. Kita mau bahas dulu tentang wujud ya. Dari tadi kan kawan kita semua menolak Allah itu dalam wujud. Nih ya. Oke. Di pause dulu ya waktunya. Muslim 267. Saya ingin kawan-kawan muslim di sini ya, yang mewakili muslim menjawab dengan jujur ya. Saya harap bisa menjawab dengan jujur. 266. Hadisnya itu kan menohok, jadi harus diserupakan dulu mencarinya. Nggak muncul 267. 266 dulu, lalu dilangkai. Nah, muncul. Klasifikasi sahih menurut ijma ulama. Oke? Nah, kan di dalam Quran kebahagiaan terbesar adalah memandang Allah kan, Bro? Oke. Di sini saya kasih rahasianya. Oke, ini hadisnya cukup panjang tapi saya langsung ke poinnya ya. Oke. Sini. Ya, kita main logika di sini ya. Lantas Allah tabaraka wa ta'ala menemui mereka dengan bentuk ya. Bentuk ya berarti wujud, bentuk. Nggak mungkin sesuatu yang nggak kelihatan dibahasakan bentuk. Ya,
Orang gila yang membahasakan sesuatu yang tidak kelihatan dibahasakan bentuk. Sudah pasti bentuk wujud. Jadi lantas Allah tabaraka wa ta'ala menemui mereka dengan bentuk yang tidak mereka kenali. Kemudian Allah berfirman, aku adalah Rob kalian. Namun mereka menjawab, aku berlindung kepada Allah. Gini, kita bahas main logika dulu bro. Seumpama Allah ini datang dalam bentuk ya, bentuk yang gak logis. Contoh ya, Allah nampak dalam bentuk unta. Paling orang-orang di sini akan bereaksi. Wow, apa ini? Ya kan, kayak gitu. Itu logis. Ya. Tetapi tidak ada reaksi di sini. Artinya Allah dalam bentuk apa? Datang dalam bentuk apa? Artinya Allah datang dalam bentuk yang lumrah, yang manusia hadapi. Ya manusia. Allah datang dalam bentuk manusia di sini. Kalau Allah datang dalam bentuk unta, tentu ada reaksi di sini, kaget. Apa yang ini? Ya kan? Ya. Atau datang dalam bentuk harimau, kaget orang-orang, takut, lari terbirit-birit orang-orang. Tetapi tidak ada reaksi di sini karena logikanya Allah di sini datang dalam bentuk manusia. Oke, di sini ada dua bentuk ya. Allah pertama bentuk yang dikenali, bentuk yang tidak dikenali. Nah, kedua kemudian dengan bentuk yang mereka kenali. Jadi Allah punya dua bentuk. Pertanyaan saya, kalian ini menyangkal Allah punya wujud, punya bentuk, ini datanya. Ya, saya sengaja saya simpan dari tadi ya. Pertanyaan saya, nanti di sini Allah ini wujud yang tidak dikenali ini hidup atau mati? Kan dia mengganti. Ini ya, saya baca lagi ya. Tidak mereka kenali, Allah datang dengan bentuk yang tidak mereka kenali. Kemudian dia berfirman, aku adalah Rob kalian. Namun mereka menjawab, aku berlindung kepada Allah darimu. Ini adalah tempat yang kami hingga Rob kami benar-benar menemui kami. Jika Rob kami menemui kami, maka kami akan mengenalinya. Setelah, pahami kata setelah itu Allah Ta'ala menemui mereka dengan bentuk, dengan wujud yang mereka kenali. Artinya wujud yang tidak dikenali ini diumpetin di mana? Punya nyawa atau mati? Itu yang saya ingin tanya. Jadi udahlah, kalian mau mengatakan Allah nggak punya wujud, nanti saya bawakan berjuta hadis, beratus hadis, Allah itu punya jari, ya dirasakan oleh Muhammad. Udah, ini cukup. Lanjut, bro. Ya, itu aja kan pertanyaan. Mungkin Bang Heri mau tanya, silakan. Oke. Dari tadi kan kita membahas, belum dijawab. Jujur aja, Allah mampu nggak menebus kalian dari neraka? Mampu nggak? Allah mampu nggak menebus dosa Anda, memikul dosa Anda? Jawab aja jujur. Kalau nggak mampu ya jawab aja jujur. Iya. Bukan soal ini ya, aku kayak Gerunda ya. Bukan soal mampu gak mampu, pantas gak pantas gitu loh. Tuhan lu menjadi kambing itu pantas nggak? Kalau buat lu pantas, buat kami enggak. Jawabannya dari tadi itu, lu nggak mau menerima kenyataan. Karena seperti hadits yang lu bawakan, perhatikan di sini Her, perhatikan di sini ya. Cut. Nah di sini kita akan share screen dulu. Nah, di sini, lihat perhatikan di sini. Itu yang dikawinkan oleh Yahweh itu adalah kematian sebenarnya. Kalian itu akan kawin dengan kematian di surganya kalian, perkawinan anak domba. Nah, di sini kita buka ya, perkawinan anak domba. Perkawinan anak domba. Nah, ini ya, Wahyu 19 nomor 7, perkawinan anak domba. Ini kan kalian menjadi pengantin-pengantinnya Kristus, baik pria maupun wanita. Jadi di sini akan ada pesta seks sepertinya antara anak domba ini dengan orang-orang Kristen, baik pria maupun wanita. Yang kita tahu ini adalah Yesus, gitu. Nah, sebenarnya Yesus itu adalah apa dalam Islam? Seperti hadits yang lu bawa. Yesus itu adalah kematian sebenarnya, gitu. Yang nanti disembelih dan mereka melihat. Itu Her. Makanya nggak pantas. Menebus itu nggak pantas. Kenapa? Karena domba yang menjadi penebus itu akan disembelih dan mati. Bukan perkara mampu nggak mampu, pantas nggak pantas ini. Terima kenyataannya dong. Lalu kemudian sama ini juga ya, mengenai Yeremia 23 nomor 15 ini kita harus bahas terus ini ya. Nah di sini tuh dibilang kan Tuhan semesta alam, berarti Yahwehnya Herdi ini dia akan meracun seluruh nabi-nabi kan gitu. Nah di sini kita lihat Nabi Muhammad ternyata mendapatkan perlakuan diracun juga di sini ya. Mana dia? Oh ini di sini. Bukan di sini. Nah ini. Nah di sini. Nabi SAW diberi hadiah seekor kambing yang di dalamnya ditaruh racun. Nah kan gitu.
Lalu kita lihat di sini yang ngasih racun itu adalah sebentar, mana? Bukan yang ini, bukan. Yang ini berarti. Nah, ini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengirim utusan untuk memanggil wanita Yahudi itu. Lalu beliau bertanya kepada wanita itu, apa kamu memberi racun pada daging ini? Wanita Yahudi itu menjawab, siapa yang memberimu kabar? Beliau menjawab, yang memberiku kabar adalah apa yang ada di tanganku ini. Wanita Yahudi berkata, benar, dar. Wanita Yahudi di sini adalah Tuhan di Yeremia 23 nomor 15. Perhatikan. Nah, lalu pertanyaannya adalah, kita lihat lagi di sini, Her. Wanita Yahudi yang yang sebenarnya si Yahweh ini, akhirnya dia dihukum mati oleh kaum muslimin. Nih di sini nih. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan supaya wanita itu dihukum. Maka wanita itu pun dibunuh. Nah, pertanyaan gua. Apakah Yahweh ini masih ada setelah kejadian ini? Silahkan dibuktikan. Kalau misalnya nggak ada, maka Yahweh-nya memang benar-benar mati. Dibunuh oleh kaum muslimin karena mencoba meracun Nabi dari utusan Allah. Silahkan. Timernya sudah? Timer. Oke, pertanyaan pertama saya jawab dulu ya Bang Herdi ya. Iya, Soal monggo. perkawinan anak domba, ini topik yang menarik. Ini biar diterangkan seterang-terangnya. Tadi yang Bang Herdi bawa di Yesaya 54, saya buka kembali. Ya. Saya share screen dulu ya. Mohon di waktunya. Ya, jadi ini menggenapi apa yang dikatakan di Yesaya 54, Bro Kores. Jadi bukan kawin-kawin hal-hal yang lahiriah jasmani yang dijanjikan oleh surga 72 bidadari, enggak begitu. Kekristenan itu berbicara perkawinan anak domba itu hal yang rohani, yang kudus, di mana umatnya itu dipersatukan dengan Tuhan. Jadi umatnya itu tidak akan lagi ya melihat maut, ya tidak akan lagi terbuang sama seperti Adam terbuang dari Taman Eden. Nah, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus. Yesus terbukti, Tuhan Yesus itu terbukti. Dialah Tuhan semesta alam yang menjadikan kita, dan dialah yang menjadi suami atau pemimpin, penebus. Itulah yang dimaksud dengan perkawinan anak domba gitu. Itu digenapi loh. Jadi coba ditingkatkan lagi RCS-nya. Lagi pula ketika bro sekalian ya membahas tentang Yeremia tadi ya. Yeremia berapa tadi? 20 berapa tadi? 23 nomor 15. Nah, ini lebih hancur lagi nih. Siap-siap hancur ya. Jadi aduh, ini kasihan sekali kamu bisa pakai ayat ini untuk mengkaitkan ini ke Nabi Muhammad. Ini lebih rusak ya. Karena nanti ujungnya Yahweh-nya mati di hati-hati penggal. Hati-hati ini, lihat coba ya. Deh. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka apa? Berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Nah, ini nabi-nabi palsu yang tukang kawin, tukang zina, ambil istri orang, ya tidak jujur. Iya, coba Tuhannya bilang apa Tuhannya coba? Apa? Ya Tuhannya kan ini ngefitnah nih. Tuhan, diam dulu dong. Ini kesempatan saya menjelaskan kepada saudara yang comotologi, nggak tahu konteks. Ya. Coba. Firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, yang mana tadi? Yang tadi tukang kawin, tukang zina tuh ya. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu. Bro, mengatakan ini untuk nabi, bro. Waduh, mantap, bro. Selamat. Anda mendapatkan hadiah malam hari ini. Oke, silakan Bang Herdi. Itu belum dijawab pertanyaannya, mana bukti Yahweh masih hidup ketika dihukum pancung oleh muslimin. Loh, Yesus itu gak ada tipologi Tuhan itu datang sebagai perempuan.
Tapi bro Loh, kok membenarkan kamu kabur Nabi dari itu, pertanyaannya? loh kan bro yang membawa ayat itu untuk dikomparkan kepada Nabi. Saya nggak pernah bawa itu. Tetapi Iya, itu Yahweh kan bro ngasih mengambilnya. Yahweh ngasih racun ke Nabi nggak? Iya, sedangkan Nah, perempuan sekarang itu tidak mana bukti pernah Yahweh ada. masih hidup? Tuhan itu Ketika datang dalam ditangkap, rupa ketahuan dia perempuan. ngasih racun ke Nabi. Silahkan dibuktikan. Iya, jadi bro akuilah itu orang yang tidak jujur, nabi-nabi seperti itu, tukang kawin berzina, itu nyata loh bro, kutip ayat ini Iya, untuk nah sekarang buktikan Yahwehnya masih hidup ketika dipancung oleh muslimin. Tuhan kalian kami Oh. pancung, bre. itu yang bro pancung itu perempuan, bukan Tuhan kami disalib bro. Loh kan di sini Sadar, Tuhan sadar. sendiri yang mengirim racun. Berarti wanita Iya, Yahudi itu Bang. adalah jelmaan Sebenarnya Yahweh. siapa sebenarnya? Loh, kok kamu Oke, Bang Eri, kabur? silakan lanjut Bang. Oke, bentar Kores ya, teratur ya Kores. Boleh, silakan. Nggak, Oke, belum dijawab ya? oke, gini aja ya. Saya jawab dengan literatur Anda ya. Karena selama ini kawan-kawan Muslim tidak tahu atas kehendak siapa Muhammad itu dibunuh dengan racun ya. Jadi di dalam Alkitab Tuhan semesta alam menubuatkan hama itu dibunuh dengan racun. Nabi-nabi palsu mati dengan racun. Karena Tuhan semesta alam melindungi semua nabi-nabi, rasul-rasul yang dia ridhoi. Tetapi tentang hama-hama, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, Tuhan menubuatkan mati dengan racun. Nah, di dalam Sadul Ma'ad, di sini, halaman 147. Ya, 147 ya. Di pause dulu waktunya sebentar. 147, oke. Nah, Sadul Ma'ad ya, oleh Ibnu Qayyim ya. Kalau Muslim, mungkin di sini banyak Muslim yang kagetan ya. Tapi nggak masalah, ini fakta. Oke, saya putar ya. Nih. Jadi Muhammad itu mati diracun itu karena ketetapan Allah, kehendak Allah, ya. Iya, Her, kan Allah mengutus Yahweh. Yahwehnya dipancung, masih hidup nggak gitu loh? Bentar. Oke. Ya. Jangan dipotong lah, bro. Oke. Ketika Muhammad berbekam pada bagian pundak yang merupakan lokasi terdekat jantung yang mungkin dibekam, maka zat beracun dalam darah itu pun keluar. Tidak seluruhnya memang, karena sisanya masih mengendap meskipun sudah melemah reaksinya. Oke, ntar saya gedein dikit ya. Oh, bentar. Oke. Udah melemah reaksinya sesuai dengan takdir. Jadi Muhammad mati dengan racun itu takdir yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan. Jadi kesempurnaan Muhammad itu mati dengan racun. Itu takdir ya, bukan saya yang bicara, Allah ya. Takdir yang menyempurnakan seluruh tangga keutamaan pada diri beliau. Lanjut, saat Allah sudah menghendaki, Allah yang menghendaki loh. Jadi yang dipancung itu Allah ya, untuk memberi kemuliaan mati syahid kepada Muhammad. Bekas dari racun yang tersembunyi dari racun tersebut pun mulai tampak untuk merealisasikan takdir Allah. Tampaklah rahasia dari firman Allah kepada musuh-musuhnya dari kalangan Yahudi. Oke? Itu takdir Allah. Allah merealisasikan takdirnya bagi Muhammad mati dengan racun. Oke, silakan tanggapi. Oke, thank you. Ini kan kabur dari pertanyaan. Kenapa sih nggak mau menerima? Kan katanya Tuhan bisa menjelma menjadi manusia. Udah gua iyakan, memang ada wanita Yahudi yang meracun. Tapi yang menariknya, kita lihat di sini loh. Di sini kan udah dikasih tahu Tuhan sendiri yang meracun. Timer dulu, cek timer dulu. Tuh di sini nih. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun. Ini kan Tuhan sendiri yang turun. Nah kan gitu kan, Tuhan lokal Israel. Berarti Allah itu mengutus Yahweh ini kan. Kemudian kita lihat ini, Yahweh ini ternyata kita lihat di sini. Mana nih? Mana tadi si Yahweh itu ya? Nah, di sini ternyata si Yahweh itu berubah menjadi wanita Yahudi. Ini loh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini.
wanita Yahudi itu berkata benar. Nah, wanita Yahudi ini mengaku dia yang meracun. Berarti benar wanita Yahudi ini Yahweh. Pertanyaan gua, ketika kemudian si wanita Yahudi yang ternyata Yahweh ini dihukum dan wanita ini pun dibunuh, mana buktinya Yahweh masih hidup sekarang? Karena kalau misalnya nggak ada buktinya, maka Tuhan kalian udah mati di tangan kami. Itu dijawab. Ketawa-ketawa soal racun, Tuhan lu mati ketika ngasih racun. Nggak bisa dijawab, ya selamat datang di kebenaran kalau begitu. Pertanyaan gua beres ya. Kita udah case closing, tidak ada bukti Yahweh masih hidup. Karena mereka sudah mati, Yahwehnya sudah mati di abad ke-7 ketika dia berubah menjadi wanita Yahudi. Inilah kenapa dalam Islam tidak mengimani Tuhan menjadi manusia, karena bisa mati dia. Dan ini sedihnya, ironisnya mati oleh Islam itu sendiri. Pura-pura jadi wanita Yahudi, ditangkap mati, nggak bisa kembali lagi dia jadi Tuhan. Balik lagi ke Israel, itu sudah. Thank you. Gurunda silakan. Ya. Baik, suara saya kedengaran kan? Jelas Gurunda. Oke. Jadi terkait apa yang kemudian di dalam Al-Quran, wujuhu yawma izin nadirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Memandang Tuhan mereka. Nah, jadi hadits yang Anda bawa adalah hadits yang bercerita tentang keadaan pada hari kiamat. Orang mukmin, orang Islam itu kemudian berseri-seri karena mereka melihat Tuhan mereka gitu. Ketika saudara mengatakan bahwasanya sesungguhnya kami melihatnya seperti itu, Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat, saya berkata, barang siapa yang menyembah sesuatu, hendaklah ia mengikuti sesuatu itu. Ini semua orang akan dikumpulkan di sana. Akan dikumpulkan semua Islam, orang Yahudi, orang kafir. Adam beserta seluruh keturunan itu akan dikumpulkan. Umat Islam kemudian berseri-seri ketika melihat Tuhan mereka. Artinya bahwa Allah itu memang ada wujud. Tapi di bumi ini tidak ada manusia yang mampu melihat daripada wujud Allah. Berbicara mengenai akhirat itu nanti di akhirat. Tidak seperti kalian sudah mampu melihat wujud Tuhan kalian. Dan wujud Tuhan kalian itu bisa dibunuh oleh makhluknya. Itu yang kalian sembah. Gitu. Sementara kami kemudian, Tuhan kami itu tidak bisa dilihat di atas muka bumi ini. Tapi di hari akhirat kelak, umat mukmin itu berseri-seri karena mereka melihat dapat memandang wajah Allah. Makanya hadis Rasulullah Muhammad SAW dikatakan bahwa pada saat di akhirat kelak, umat Islam itu akan dapat melihat wajah Tuhannya. Itu diterangkan dalam surah Al-Qiyamah. Nah, sehingga ketika Anda mengatakan, loh Tuhan kalian itu adalah makhluk, siapa bilang adalah makhluk? Kalau makhluk itu yang diciptakan. Allah itu wujud, ada dia. Tetapi dia bukan makhluk. Makanya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan dia. Di atas muka bumi ini tuh tidak ada. Mau dikatakan dia seperti binatang, seperti Tuhan Anda, nggak mungkin. Dikatakan sebagai manusia seperti Tuhan Anda juga nggak mungkin. Jadi umat Islam punya sembahan itu wujud. Ada gitu. Karena itulah pembuktian adanya Rasul Muhammad SAW mengatakan bahwa apakah kalian pernah melihat bulan? Ya, begitulah kalian melihat Tuhan Anda nantinya. Bahwa tidak ada kemudian kesulitan bagi seluruh umat manusia untuk melihat esensi Tuhan. Meskipun dia itu adalah satu, tapi semua manusia dapat melihatnya. Sama seperti melihat bulan. Tidak berdesakan manusia untuk melihatnya. Itulah penggambaran yang dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kami berseri-seri. Sementara pada saat itu Yesus tidak menjadi Tuhan di sana. Ya, dia akan duduk bersama dengan ke-12 muridnya untuk menghakimi kalian. Itu yang perlu kalian pahami. Nah, sekarang saya ingin bertanya, ini kita membahas tentang Tuhan. Tuhan kami itu maha melihat, maha mendengar. Coba Anda tunjukkan kepada saya seperti dalil yang saya katakan kepada saudara tadi. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Amsal 15 nomor 29, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya.
Berarti Tuhan ini maha mendengarkan doa. Yesus bukan maha mendengarkan doa. Dia malah berdoa. Yesus berdoa. Maka dia tidak pantas dituhankan. Kenapa? Karena dia berdoa. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 nomor 16. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang coba Anda terangkan kepada saya, bagaimana bisa kemudian akal kalian itu bisa menuhankan sosok manusia yang berdoa kepada pencipta langit dan bumi? Tolong terangkan kepada saya supaya saya bisa paham gitu loh. Kok ada Tuhan di Kristen yang berdoa kepada Tuhan yang lain? Jadi tidak pantas disebut Tuhan Yesus ini karena dia berdoa. Pantasnya disebut sebagai makhluk. Coba Anda terangkan, kok bisa Tuhan Anda itu berdoa kepada Tuhan yang lain? Silakan. Oke, Bro Daniel, silakan. Ya, silakan Bang, mau tanggapi mana dulu? Oke, saya mau tanggapi Suma tentang bentuk ya. Itu bentuk, wujud. Bentuk itu terlihat, sudah dibahasakan bentuk itu sesuatu yang terlihat, Suma. Lalu bentuk seperti apa? Makanya saya coba tanya lagi ya. Contoh ya, gini-gini, saya share lagi ya. Nih ya, ini menurut Muhammad ya, untuk membedakan Allah itu lihat Dajjal. Ya, jadi itu wujud Suma ya, bukan karang-karang, bukan kaleng-kaleng, itu wujud yang nampak. Ya, Ya kan saya sudah katakan tadi, nampak wujudnya. Iya. Nah, terus Iya, apa yang Anda bantah? Oke. Ini pengetahuan yang Muhammad berikan untuk Anda. Pertanyaan saya, coba Anda dijawab, bisa nggak? Bentar. Kok ada Tuhan yang wujud manusia Bentar. berdoa kepada manusia? Iya, gampang itu, gampang. Nah, jadi di dalam hadis Bukhari ya, ini ya kita lihat dulu sahih menurut ijma ulama ya. 6859 ya. Nih. Muhammad di sini membandingkan Allah dengan Dajjal. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan telah mengingatkan kaumnya terhadap si buta sebelah dan si pendusta. Ingatlah, disuruh ingat, di perut embok ada benih, ingat, Dajjal adalah buta. Ingat bahwa Dajjal adalah buta sebelah, sedang Allah Subhanahu wa taala kalian tidak buta sebelah. Ini membedakan. Dajjal punya kepala, punya telinga, punya kuping, punya hidung, punya tangan, punya kaki, punya rambut. Ya, Dajjal punya itu. Tetapi di sini Muhammad mengklarifikasi kriterianya hanya beda di mata. Dajjal matanya sebelah, Allah itu tidak buta sebelah. Artinya Allah normal matanya. Tertulis di antara kedua mata Allah kafir. Itu kondisinya. Bentar. Nih. Ini Anda sudah melakukan hujatan ya. Tertulis di antara kedua mata Allah kata Anda. Lah mata siapa ini memang? Ya ini mata Dajjal, satu buta, satu tidak. Bro, kalau kedua matanya ini mata normal. Kalau Allah matanya sebentar. Coba Anda lihat, ada nggak kata Allah di situ? Lah ini kan sambungannya. Sesungguhnya sedang Rob kalian tidak buta sebelah. Nah, tidak buta sebelah. Sebentar. Nah sekarang orang buta itu matanya dua atau satu? Satu. Jadi nggak ada matanya yang satu orang buta itu. Lah ini kedua matanya, artinya kedua matanya kan hadisnya ada jelas. Berdusta ingatlah Dajjal, sebelah matanya buta, sebelah tidak. Berarti matanya ada dua, satu buta, satu tidak. Terus kenapa Anda mengatakan bahwa tertulis di antara kedua mata Allah itu kafir? Tenang, Suma, tenang. Enggak. Bukan. Justru Anda yang harus tenang. Kenapa Anda mengatakan bahwasanya Allah itu dua? Tolong dimunculkan tadi. Nggak usah takut. Anda harus bertanggung jawab ini. Bisa nggak host satu-satu host? Jangan dibikin kacau. Bagaimana ini mau konsentrasi host? Coba tampilkan. Tidak usah Anda takut. Karena Anda yang membawa narasi ini. Tunjukkan kepada saya di situ takut, ada diterangkan. Terus kenapa Anda hilangkan? Saya nggak takut. Saya hanya ingin diskusi santai, tertib, oke? Tertib gimana? Saya minta untuk tunjukkan hadis tadi di mana di situ diterangkan Allah dua matanya tertulis di tengah-tengah ada kata kafir. Coba tunjukkan, silakan.
Oke, sudah gantian ya bro. Saya bukannya takut, saya nggak mau gerasa gerusu. Oke, paham ya? Silakan Anda munculkan. Silakan. Oke. Gini ya kawan Kusuma ya. Ini kata. Munculkan hadisnya yang tadi. Sabar, host gimana ini host bicara terus gantian dong. Beri waktu, jangan ganggu konsentrasi host. Saya tidak suka diskusi pasar ya, tumpang tindih ya. Oke, dari tadi ketika tumpang tindih waktunya sudah dimatikan dan sekarang waktunya Bang Herdi dihidupkan kembali. Oke, silahkan. Oke, meskipun waktunya dimatikan, saya nggak suka tumpang tindih ya. Saya pasti mute. Oke, di sini ya kita bacakan ya. Ini kriteria loh, ya. Kriteria yang diberitakan disuruh ingat di perut embok ada benih. Ingat, Dajjal matanya buta sebelah, matanya satu. Sedang sedang Allah kalian tidak buta sebelah. Artinya normal. Karena di sini mengungkapkan kedua belah matanya. Lah kalau ini untuk Dajjal nggak cocok karena Dajjal matanya normal satu. Ini kedua loh, kedua matanya tertulis di antara kedua matanya itu kata kunci kedua mata. Dajjal udah nggak normal, Dajjal matanya satu. Ini kedua mata nih, kedua mata. Jadi Allah udah jelas gini ya bro. Kita bawa ke dalam logika. Jika Allah nampak dalam wujud onta, pasti di hadis tersebut orang akan bereaksi ketakutan pasti. Kenapa tidak ada reaksi di situ? Karena Allah nampak di dalam wujud yang lumrah, yang biasa manusia lihat. Yaitu apa ya? Seperti manusia. Karena ada hadisnya di sini nih. Ya, saya merasa kasihan kalau dengan kawan-kawan Muslim itu apa ya? Saya terkesan kok jadi begini, jadi seperti mengajari ya. Saya jadi malu. Bentar ya. Di dalam hadis Sahih Muslim 5075 ya. 5075. Oke. Muslim 5075. Bentar. Salah nomornya ya. Bentar. Di pause dulu waktunya host. Muslim Siap. 5075, oke. Ya betul ini hadisnya. Oke. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya. Panjangnya 60 zira atau 31 meter. Setelah menciptakan, Allah berfirman, pergilah lalu mengucapkan salam kepada itu. Jadi mengapa Muhammad menyamakan Allah dengan Dajjal? Karena Allah punya wujud sama. Seperti kita, seperti Adam. Tetapi bedanya, Adamnya kalian itu tingginya 31 meter. Adamnya kita normal. Tetapi tentang bentuknya sama. Punya kuping, dua kuping, punya dua mata. Makanya Muhammad analogikan Allah dengan Dajjal. Dajjal matanya satu, buta sebelah. Allah matanya normal. Tertulis di antara kedua matanya tuh. Kata kunci kedua matanya. Kafir. Udah. Itu aja, selesai. Oke, baik. Saya tidak perlu menanggapi ya hadits yang lain ya, cukup yang satu ini. Untuk meluruskan fitnahanmu dan mudah-mudahan Anda bisa sadar kemudian. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan telah mengingatkan kaumnya terhadap si buta sebelah mata ini, si pendusta. Kenapa kemudian di situ ada kata ingatlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah, sedang Rabb kalian tidak buta sebelah. Ini sedang berbicara mengenai Dajjal. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Siapa Dajjal? Bukan Allah. Tapi Anda kemudian mengatakan itu adalah Allah. Ini fitnah, ini hujat, ini penistaan. Kami yang lebih tahu. Di situ dikatakan bahwa Rabbukum laisa biaqwa maktubum baina ainaihi kafir. Kata ainaihi itu merujuk kepada siapa? Kepada Dajjal. Bukan kepada Allah. Bukan kepada Allah. Tapi Anda menggunakan terjemah kemudian dengan menambahkan kata Allah di sana. Tertulis di antara kedua mata Allah kata Anda, kata kafir. Ini penistaan yang nyata.
yang telah Anda lakukan, karena Anda adalah umat terjemah yang tidak ngerti tentang original teks, kemudian Anda Tolong host menghujat jangan Allah. teriak penistaan host. Yang ada Ini di sini, penistaan, tolong ini jangan penistaan. berteriak Ini penistaan karena Anda mengatakan Allah bukan penistaan. di antara. Anda Kamu katakan tahu apa? Kau tahu Bang apa? Billy, Bang Billy, kita Kau tidak diam. boleh Tadi ikut Tuhan campur. kami Kau dibilang diam. Bang Billy, kita tidak boleh ikut campur. Ini direkam. Her, Tadi Herdi mengatakan tertulis di antara kedua mata Allah kata kafir. Itu ada yang dia katakan. Padahal original teksnya tidak mengatakan seperti itu. Nah, kenapa kemudian Rasulullah mengingatkan untuk keluar, Her, membedakan keluar. antara Allah dengan Dajjal? Karena Dajjal itu bisa berlaku seperti apa yang diketahui oleh orang-orang awam. Dajjal bisa membangkitkan orang mati, Dajjal bisa melakukan mujizat-mujizat, Dajjal bisa melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga keluar biasaannya itu kemudian menyebabkan orang-orang awam bisa menuhankan Dajjal. Karena dia menganggap, oh inilah Tuhan. Dajjal maha berkuasa, dia bisa melakukan apa saja, dia membangkitkan orang mati dalam kubur. Dia memberikan segala apa yang orang minta kepadanya. Itu yang terjadi nanti kepada Dajjal. Sehingga Rasul mengatakan seandainya bisa kamu lari, maka lari sekencang-kencangnya. Dajjal itu menawarkan semua apa yang diinginkan oleh manusia akan dikabulkan oleh Dajjal, sehingga dia menyesatkan. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan telah mengingatkan kaumnya terhadap si buta sebelah yang pendusta itu. Ingatlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah. Kalau buta sebelah berarti matanya dua, yang satu buta, yang satu tidak. Kalau buta sebelah berarti satu buta, satu melihat. Berarti kelopak matanya itu dua. Sementara di tengah-tengah kelopak matanya itu terdapat tulisan kafir. Tapi Anda mengatakan dengan menista Allah bahwa itu Allah di tengah-tengah matanya itu ada kata kafir. Sementara original teksnya tidak merujuk kepada Allah, merujuknya kepada si Dajjal. Ainaihi itu merujuk kepada si Dajjal itu sendiri, bukan kepada Allah. Ini cuma diterangkan oleh Rasulullah agar kalian jangan disesatkan, karena si Dajjalnya ini kemudian mampu melakukan hal-hal yang luar biasa yang bisa menyesatkan umat manusia. Sama Sai Baba, apapun yang mereka lakukan, Sai Baba orang-orang minta kepada Sai Baba, orang-orang Sai Baba itu mengabulkan permintaan orang-orang ini. Maka Sai Baba menjadi Tuhan. Sama seperti Dajjal ini. Rasulullah mengatakan tertulis di antara kedua matanya kafir. Siapa? Dajjal. Sementara kalau Allah laisa kamitslihi syai', dan Allah hanya bisa dilihat nanti di hari akhirat. Sementara Dajjal datang di akhir zaman, dan Anda tahu itu. Tapi sengaja Anda mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di kedua matanya, di sela-selanya, di antara kedua matanya terus kata kafir. Tadi saya minta tunjukkan mana kata Allahnya di sana. Anda tidak bisa. Anda tafsirkan terjemahan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ini nyata sekali adalah penistaan. Silakan. Oke, saya ulang ya hadisnya ya bro. Gini, tetapi hadis itu saya ingin membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya mata. Nah, kalau Allah nggak punya wujud, nggak punya bentuk seperti makhluk, lalu matanya digantung di mana? Oke, kayak gitu kan pertanyaannya. Ya, jadi mau tidak mau Allah punya wujud, punya bentuk. Seperti apa bentuknya? Tadi sudah saya bawakan di dalam hadis Sahih Muslim 5075 Allah Enggak, ini dulu. Apa betul ini iya, kata benar, kafir yang ada di antara kedua matanya itu adalah Allah? Tenang. Nah, saya tanya sama Anda. Karena Anda ternyata menghindar dari pertanyaan saya tentang Tuhan Anda yang adalah manusia itu. Ayo, jawab dong. Apakah betul hadis yang Anda bawa tertulis di antara kedua mata Allah itu kata kafir? Benar nggak menurut Anda itu? Pernyataan Anda tadi di awal. Ayo, silakan. Yang teratur bro, yang teratur. Enggak, jangan ke hadits lain. Ini dulu yang Anda harus bertanggung jawab dan pernyataan saudara. Silakan. Kamu tenang aja bro, yang teratur. Tapi teratur, oke? Oke, tenang ya.
Hadis Sahih Muslim 6859 ya. Sahih menurut ijma ulama. Oke. Ini adalah petunjuk dari Allah, petunjuk dari Muhammad untuk mengidentifikasi Allah. Ya. Karena di hadis sebelumnya kalian tidak mengenal. Tidak mengenal. Padahal Allah sudah berbicara di depan mata, tetapi tidak mengenal. Yang menjadi pertanyaan kan yang kita diskusikan dari tadi, Allah punya wujud kagak? Tetapi semua mengatakan tidak punya wujud. Saya bawa dengan data-data yang seperti ini. Berapa hadis saya bawa data Allah itu punya bentuk, punya wujud. Bahkan punya mata. Di sini, saya ulang. Ya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun, melainkan telah mengingatkan kaumnya terhadap si buta sebelah. Orang yang matanya buta sebelah tidak mungkin dibahasakan kedua matanya. Satu matanya kan sudah buta. Si pendusta, ingatlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah. Makanya Dajjal itu tidak dibahasakan kedua matanya, enggak. Dajjal dibahasakan buta sebelah, matanya satu, karena satu enggak normal. Itu bro, pahami dulu konstruk bahasanya. Sedang Rob kalian tidak buta. Rob kalian tidak buta. Jadi pembandingnya ini dua mata. Dibandingkan Dajjal. Memang Dajjal matanya berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua kan? Satunya nggak normal. Jadi dibahasakan buta sebelah. Sedang Rob kalian tidak buta sebelah. Tidak buta sebelah artinya berapa? Ya dua. Karena dibawakan sebagai pembanding di sini adalah Dajjal. Dajjal matanya ya satu buta. Nah, tertulis Rob kalian tidak buta sebelah. Tertulis ini kan lanjutannya, terusannya. Tertulis di antara kedua matanya. Nggak mungkin bahasa kedua matanya ini untuk Dajjal. Dajjal kan matanya. Jadi itu sebelah, untuk siapa? Jadi yang tertulis di antara kedua matanya itu kata kafir siapa menurut Anda? Di sini kan konteksnya Allah dengan Dajjal dibandingkan oleh Muhammad. Iya, ini Allah, ini Rasulullah sedang menjelaskan Allah atau sudah menjelaskan Dajjal? Muhammad membandingkan Allah dengan Dajjal, oke? Paham? Muhammad di sini sedang membandingkan Allah dengan Dajjal. Kata Muhammad, Dajjal buta sebelah. Oke? Bisa enggak Anda masuk ke original teks seperti yang saya terangkan tadi? Bahwa ya enggak. Anda yang menjelaskan ke saya. Saya kan sudah menjelaskan berdasarkan original teksnya bahwa Ainaihi itu merujuk kepada Dajjal. Nah, sekarang coba Anda terangkan menurut Anda berdasarkan original teks bahwa itu merujuk kepada Allah. Silakan. Tebakanlah, bro. Gini. Sini bawa referensi terjemahanmu yang pas. Ya. Kita buka hadis apa? Terjemahannya yang pas. Hadis Indonesia. Kan ada bahasa Arabnya itu, Herdi. Ada bahasa Arabnya. Silakan Anda jelaskan di atas itu ada bahasa Arabnya. Coba saya ingin tahu kalau merujuk kepada Allah di antara dua matanya ada tertulis kata kafir. Silakan. Oke, sekarang saya tanya, kedua matanya ini merujuk kepada siapa? Dajjal dong. Kan sedang dibicarakan situ Dajjal. Oke. Mana Dajjal dibahasakan kedua mata? Kan buta sebelah. Iya, buta sebelah. Kalau dikatakan buta sebelah, berarti satu melihat. Buta sebelah. Melihat enggak satu? Oke. Pak, wajar enggak? Kamu buta sebelah, Suma buta sebelah. Saya bahasakan Suma kedua matanya. Wajar enggak? Iya, wajar. Saya kan orang buta itu tetap aja dua matanya. Orang buta itu meskipun dua-duanya buta, tetap aja dikatakan mata. Tapi mata buta. Salah enggak? Salah enggak? Oke, gini ya. Ini struktur kalimatnya. Loh, struktur kalimat gimana cerita Anda? Aduh, capek deh. Lanjut. Capek deh apa? Kan ada waktu saya juga, Herdi. Waktu saya juga dipotong kalau saya bicara, kawan. Gak usah kamu takut. Sekarang orang buta sekarang saya tanya sama Herdi, gini, orang yang nggak usah cemen gitu. Dari tadi Kores itu hujat-hujat kita santai, nggak bilang kita. Herdi, saya katakan kepada saudara, jadi jangan apakah cemen orang jadi umat Tuhan yang benar itu nggak usah cemen, nggak usah nangis-nangis kalau dibahas. Ini kan kita santai juga kalau Anda bilang Tuhan dipenggal. Iya, justru itu kemudian saya bertanya kepada saudara, karena ini larinya ke penistaan. Anda harus buktikan
bahwa Tuhan kami memiliki dua mata, di tengah-tengah kedua matanya Tadi kau ada baca tertulis kata Yeremia. kafir, kan gitu. Tadi baca Yeremia kalian menjelaskan kami. Kan Yeremia itu bukan kitab kalian, itu kan kitabnya Yahudi. Nah ini penghujatan. Lo penghujatan, ini matamu suwe. penistaan. Dari mana Penistaan. Kristen punya kitab Yeremia? Jadi gini, dengar. Jangan kayak Herdi, kanak-kanak gitu. jalankan waktu saya. Saya tanya kepada Herdi. Herdi, saya tanya samamu. Apakah orang yang buta matanya itu sudah dianggap tidak memiliki mata? Ayo, Herdi, stop Herdi. jawab. Apakah orang yang buta itu sudah dianggap bahwa dia tidak punya mata? Oh, dia itu tidak bermata. Ada nggak orang yang bisa mengatakan, orang itu tidak bermata lagi? Nggak, jadi orang itu tidak bermata ketika matanya buta. Loh, orang kalau nggak punya mata, dia mau disebut dia punya mata, mana fungsi matanya untuk melihat? Loh, berarti itu kan dia buta. Matanya ada, tapi dikatakan buta. Loh, apa gunanya matanya ada nggak punya fungsi untuk melihat? Oh, jadi kalau orang yang lumpuh tangannya nggak dikatakan lagi orang punya tangan gitu? Loh, memang jadi orang punya tangan tapi dia nggak bisa menggunakan tangannya. Apa Berarti orang itu tidak bertangan. Berarti orang itu tidak bertangan. Timer pause, aku mau share screen, Gurunda tolong bacain Sekarang ini. bertangan. Kalau kita bilang orang punya tangan, dia bisa memegang sesuatu. Oh, jadi yang lumpuh itu tidak bertangan. Karena gitu. kalau kita, Gurunda, ini hadis Sahih Muslim juga nomor 5221. Jadi kita menjelaskan soal Ingat ya, Herdi sudah menistakan ajaran Islam dengan mengatakan Allah punya dua mata dan di tengah-tengah matanya itu tertulis kata kafir. Ingat itu. Betul, Cemet, karena tadi dalam Yeremia. penjelasan Ingat ya, Islamnya, Herdi. Oke, silakan. Ingat ya. ya, karena dalam penjelasan Islamnya Gurunda kita menjelaskan dalil itu dengan dalil lagi. Ini biar Muslim itu nggak berkata sendiri. Silakan Gurunda dibacakan. Ini dari Anas ibn Malik. Saya kecil deh, HP saya. Ini dari Sahih Muslim nomor 5221 Gurunda. Masa kecil ya? Iya, saya HP-nya kecil. Oke. Anas ibn Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal matanya buta, di antara kedua matanya tertulis kafir. Dar, selamat datang Ya, ke kebenaran. jadi gimana Herdi? Ya Korintus, penghujatan jatuhnya Menista nggak tuh? Fix. Makanya aku bilang tadi, kembali ke original teks. Kami yang pantas menjelaskan, bukan Anda. Kalian itu umat terjemah. Di dalam Bible aja kalian jadi korban. Apalagi dalam hadits. Kalian nggak ngerti ulumul hadits, nggak ngerti asbabul wurud hadits. Bahas-bahas hadits. Orang yang membahas hadits itu, orang yang bisa baca kitab nggak gundul. usah nangis kalau dibahas gitu, nggak usah nangis. Oh, Nah, ini Gurunda Kok sekarang nangis? satu lagi Gurunda. Kok Kita nangis? ngomongin satu lagi Gurunda. Kok nangis? kan- Ini dia kan fakta. mentoknya di Saya terjemahan, justru Gurunda. menolong Anda supaya Anda itu tidak terjerumus ke dalam penistaan. Daniel, Ini kita lu sudah malah bantu kalian. Kok Katanya nangis? Harry dibubukin Di malah dalam emosi. diskusi Gurunda satu lagi itu, Gurunda yang mesti dibubukin di dalam Gurunda. Ini diskusi perhatikan itu. Gurunda di sini. Ini hadisnya Herdi 5075 Sahih Muslim. Di sini Allah Baca Azza wa kitab Jalla bacaan menciptakan dulu. Adam seperti wujudnya. Ini N-nya kecil atau gede Gurunda? nggak ada yang takut dengan tuduhan kalian penghujat, nggak ada. Udah, Jadi, udah lu supaya jangan kalian emosi kalau tahu. datanya Herdi Gini, ketabok. Kalau syubhat dan Supaya fitnahnya kalian Herdi tahu. ketabok, udah jangan emosi. Di Memang sini nggak takut kalian Model- pada Tuhan model aja kalian nggak gini, takut kok. Bukan. ini coba ini N-nya kecil atau gede? Jangan kabur Daniel. Ayo, Ini sini bukti dong. bahwa orang nggak Allah Azza punya wa Jalla menciptakan Adam ketajaman seperti logika wujudnya. ya. Ini N-nya kecil atau nalar enggak? itu nggak tajam. Di mana begini, jadi kamu dengar dulu Kores. Kamu kutip-kutip ayat, kita biarkan lu mau teriak bilang. Silakan Anda bantah kalau Nggak saya ada membawa gunanya. Bible. Bantah saya dengan Bible Karena Anda. Kalau diskusi dengan orang Udah goblok bagian itu ya udah nggak di bagian perlu mana gua di- menghujat? nggak Bagian mana gua perlu menghujat? Di mana suara bagian besar. mana? Kami menghujat di mana? Di mananya coba? Yang mana yang gua Yesus menghujat? nonotnya dipotong. Yesus dibunuh. Yesus minta apa? minta doa kepada Bukan. Tuhan. Kami hujat di mana? Yahweh mati dibunuh. Nah, Gimana? hujatnya di mana? Tuhan itu jadi perempuan kan itu ngawur itu. Hujatnya di mana? Loh, Itu sekarang berdasarkan sekarang kitab Tuhan Anda. menjadi Loh, Tuhan itu menjadi kitab pria Anda tertulis yang nggak Tuhan menjadi pria? Kan nggak Yang tertulis bilang juga. pesta seks Memang siapa? Yang keimanan bilang kalian pesta datangnya seks? itu dari Yang bilang sesuatu pesta seks asumsi. siapa? Sekarang kalau misalnya Yang gue bilang- menggunakan yang asumsi bilang bukan Yesus menghujat bilang dong pesta seks jatuhnya. siapa? itu mah. Yang bilang Ya pesta kan? seks siapa? Apa? Orang kalau Yang mau bilang pesta adil seks dalam tadi siapa? diskusi, Yesus pesta seks siapa?
Ini Lah kan dia janjikan Nggak ada yang 100 bilang Yesus istri. pesta seks, bre. Nggak ada. Nggak ada yang mengatakan Nggak ada. pesta seks. Justru kalian yang menulis di situ pesta Kalau seks. Anda mau Nggak ada. Saya mute semua karena dari tadi, dari perdebatan dari awal dan sampai akhir memang saya tidak mendengar bahwa saudara muslim saya berucap pesta seks. Jadi itu disalahartikan sendiri oleh saudara Kristen. Nggak boleh seperti itu ya. Nanti setelah diskusi ini tolong didengarkan dari YouTube yang live. Karena apa? Karena di situ ada semua dokumenter ya. Jadi dokumentarinya semua ada di situ. Silahkan dilihat dan didengarkan. Jadi kalau Anda semua mau protes, silahkan protes setelah Anda mendengarkan. Dan dari tadi sampai sekarang saya tidak mendengarkan bahwa saudara saya muslim menghujat bahwa Yesus pesta seks. Itu tidak ada. Dan perkataan Yesus pesta seks itu adalah dari saudara Kristen sendiri yang berucap. Jadi tidak ada kami dan saudara muslim kami mengucapkan bahwa Yesus pesta seks. Di sini perlu digarisbawahi ya. Dan kemudian di sini sudah sangat jelas sekali bahwa Bang Herdi bilang bahwa Allah itu kafir, dan di situ jelas-jelas di situ Anda tidak bisa membaca original teksnya, dan ketika di situ diluruskan Anda masih tetap ngeyel dengan pemikiran Anda sendiri. Jadi saya namanya berharap debat itu mempertahankan argumen, bukan masalah kebencian. tidak bisa. Dan Anda juga sudah menghujat seperti apa ya, kayak personal ya. Ketika Anda bilang mohon maaf, saya tadi mendengar Bang Daniel juga bilang goblok gitu. Gini saya terangkan. Oh, nggak bisa begitu. Jadi jangan Anda framing lalu mute kami. Saya bukan untuk berperang kepada Anda semua, tapi ini saya begini, meluruskan. saya pun nggak takut dengan kalian. Jadi begini, dengar dulu. Ya. Saya tidak ada ancaman untuk Anda semua. Dengar dulu. Orang kalau menghujat itu atas dasar kebencian, dia membenci apa? Apakah kita menyampaikan ini atas dasar kebencian atau kita mengutarakan ini atas dasar diskusi kesepakatan bersama? Nggak ada diskusi ini dibangun karena atas dasar saya membenci saudara sehingga saya mendebat saudara. Nggak ada, ini ranahnya akademis. Jadi kalau Anda tidak setuju dengan premisnya Bang Herdi, silakan Anda bantah, tetapi bantahan tetap bisa dibantah. Masalahnya begini Daniel. Anda membahas hadis. Dengar, Anda membahas hadis. Anda tidak punya kapasitas tentang hadis. Anda tidak bisa baca kitab gundul, bahas hadis. Kan gitu. Yeremia kau bahas sudah, jangan Yeremia cuma bahasa Indonesia Tuyul. Kamu bisa bahasa Ibrani? Kamu bisa bahasa Ibrani? Kok kamu bisa bahasa Ibrani? Bentar dulu. Ini Yeremia ngehujat di mana? Tuhan yang meracun Nabi. Tadi kan Daniel aja ketawa-ketawa tadi. Kalau kerjamu cuma jual baja ringan, kerja baja ringan. Jangan kau sosok bahasa hadis. Kamu bisa Oke, sudah dihabiskan waktunya. Udah yang tertib lah, bikin malu. Udah lanjut. Ya, kalau guru baja ringan aja. Ngapain kau bahas kayak ulama, kau bahas hadis, kau baca aja nggak bisa. Tadi saya sudah luruskan Anda, baca original teksnya. Katahi itu merujuk kepada Dajjal, Anda paksakan itu kepada Allah. Kalau itu penistaan namanya. Sekarang kalau ada yang salah di dalam penjelasan saya tentang Bible, tegur saya. Oh, original teksnya begini Suma. Ini yang benar Suma. Tunjukkan original teksnya. Anda baca. Sama seperti saya. Anda menggunakan terjemah, saya menggunakan original teksnya. Sudah kujelaskan. Anda ngotot. Udah, host, gitu lanjut diskusinya, host lanjut. Ya. Jadi jangan jadi penyesat yang berlalu seperti itulah, ya. Nangis kita habiskan waktunya. Sekarang jawaban Anda mana tentang Yesus? Tuhan Anda berdoa kepada Tuhan. Anda habiskan waktu bawa-bawa hadis yang Anda sendiri tidak bisa membacanya. Bantah dulu, Yesus berdoa kepada siapa? Aku ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Silakan. Jadi begini ya, tidak ada Tuhan yang benar, yang di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di sorga. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang benar, yaitu Adonai Yehoshua. Jadi kalau kamu bilang Adonai yang ditulis dalam tetragramaton itu, Yod-He-Vav-He, itu telah menyatakan diri dan dia menyelamatkan manusia. Jadi Yehoshua itu kamu lihat tuh, ini saya share aja nih ya.
Sorry, saya papan tulis atau apa ya? Saya share, ya ini aja ya. Cukup mengajar murid-murid lewat papan tulis saya pikir. Ini Bro Suma lihat nih, ya. Yod, He, Vav, He. Ini Adonai tetragramaton yang tidak disebut oleh orang Israel sampai sekarang ini. Yehosua, ini namanya. Ini saya bahas Ibrani dengan kamu, kan kamu minta kan? Nah, Yod, He, Vav. Ini merujuk pada Adonai, dan Shin dan Ayin, ini Shin ya, titiknya di sini. Ini Ayin ya. Kamats ya. Ini berbicara tentang Mosia. Jadi Tuhan juru selamat yang telah datang, bukan yang kamu tanya, oh Tuhan berdoa kepada siapa? Dia katakan bahwa barang siapa yang memanggil namaku, ya 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Jadi Tuhan itu kamu nggak bisa batasi dalam ruang dan waktu 3 dimensi. Oh dia ada di bumi, dia udah nggak ada di sorga kosong. Nah itu Tuhan yang nggak maha kuasa begitu, nggak maha hadir. Jadi Tuhan terkungkung di sorga atau terkungkung di apa apa namanya? Sorry, kalau surga Muslim atau tempat Allah berdiam itu saya lupa namanya. Seolah-olah tempat itu tidak mampu ya atau mengikat Allah gitu. Jadi dia nggak mampu menghadirkan dirinya ke alam ciptaan. Ini kan dia membatasi Tuhan kalau kamu memakai konsep itu ya. Sedangkan Tuhan orang Kristen itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi tidak ada yang dapat membatasi Tuhan. Jadi kalau orang Kristen berdoa di Amerika, ada orang yang berdoa di sini, ya, dia itu hadir, gitu. Bukan hadir kayak Jibril gitu, yang 1 biji doang, nggak begitu. Karena Allah itu roh, ya. Itu jelas ya penjelasannya saya pikir. Jadi janganlah dipakai ya ayat-ayat di perjanjian lama lalu dicomot-comot lalu memasukkan pikiran lain untuk menjelaskan Alkitab juga. Kalau itu pun dilakukan, kita sebenarnya kan juga menjelaskan gitu. Nggak ada kita teriak-teriak ini penghujatan, silakan Anda hujat, itu kan urusan orang itu, dia punya motivasi apa, kebenciankah? Kita nggak pernah ada rasa kebencian ketika membahas hadis itu. Silakan Anda bantah aja. Oke, waktu Gitu. habis. Waktu habis, Bang. Oke, thank you. Oke, silakan Bang Zuma dan Bang Kores Iya, untuk itu jelas tendensi kebencian. Sesama sekte aja kalian saling benci kok. Saya masih saksikan kemarin kamu ribut sama MYM kok, saling maki-maki, membabi-babikan. Apalagi tentang hadits yang Anda tidak tahu. Nah, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda nuzul menjadi manusia, ini tak ajarin. Apa yang kau tuliskan tadi itu? Yesua Hamasia katanya. Lalu kemudian Yesua itu menjadi Tuhan. Konsep dari mana? Hah? Yesaya juga itu artinya lari kepada ketuhanan. Jadi tidak ada data yang membenarkan manusia itu Tuhan. Tuhan jadi manusia. Di awal tadi pertanyaan saya, Anda tidak bisa sentuh esensinya. Mazmur 92 nomor 8, Yesaya 57 nomor 15, Mazmur 92 Yesaya 57 nomor 15. Tuhan yang benar itu bertahta di atas langit, bersemayam di tempat yang tinggi selama-lamanya. Tidak bisa turun ke bumi dia, lahir di kandang binatang. Makanya Anda kan yang mengatakan tema kita, siapa Tuhan yang pantas disebut Tuhan, Yesus atau Allah? Yesus manusia nyata-nyata, dia dimatikan, dihidupkan. Tidak pantas dijadikan Tuhan. Lalu kemudian Anda memaksakan Tuhan kami harus seperti Tuhan Anda, bermata dua, dengan berbagai macam propaganda tipuan yang Anda gunakan. Sekiranya kami tidak paham hadits, mungkin bisa Anda sesatkan dengan pemahaman terjemah, supaya Tuhan kami sama seperti Tuhan kalian, bertanduk 7, bermata 7. Bermata 2 kami, kalian bermata 7. Terus ada tulisannya kata kafir. Apa-apaan ini? Ya, jadi saudara ketika membahas tentang ketuhanan,
sekali lagi saya katakan, Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan yang dihadiahkan kepada Romawi dan Yunani. Tidak dibuat untuk Yahudi. Tidak ada itu orang yang membuat Tuhan dari manusia di Yahudi, nggak ada. Yang ada, orang Yahudi membuat konsep ketuhanan manusia menjadi Tuhan, atau Tuhan dewa menjadi manusia, itu diberikan kepada Romawi dan Yunani dan diaminkan kemudian, begitu masuk ke Indonesia, kalian juga aminkan. Silakan Dinda Kores. Ya, terima kasih. Ini aku akan share screen sekarang. Nah, aku akan menguatkan penjelasan Gurunda. Tadi sebenarnya siapa namanya Daniel itu keterbelakangan mengenai Ibrani ya, terutama mengenai nama Yesus. Ini aku bawakan Yesaya 12 nomor 2, perhatikan di sini. Tadi yang soal ini ya, Tuhan menjadi wanita itu ya. Nah, di sini perhatikan. Hineh el Yeswati. Nah, behold God my salvation artinya. Perhatikan. Itu tidak ada artinya Yesus itu adalah Tuhan atau Yahweh menyelamatkan, itu nggak ada. Jangan takia Korintus. Ini gua ahli biblos. Di sini lihat. God-nya itu L, selalu L. Yeswati. Ya, Yeswati ini kalau di Indonesia cewek nih. Artinya apa Yeswati? My salvation. Jadi Yesus itu artinya keselamatan. Bukan deh, Yesua itu artinya keselamatan. Yesus mah nggak ada artinya, itu Yunani aja, ngejiplak. Nah ini ya, Yesus artinya salvation, bukan God Savior, bukan ya. Gitu. Selamat datang di kebenaran, ini kenyataannya. Lalu kemudian tadi soal perkawinan anak domba juga ya. Perkawinan anak domba itu, inilah kenapa kami tidak menuhankan domba. Gitu. Karena domba ini kalau di kita kematian ya. Kematian kalau di kita itu. Aduh, Waktu habis. Aduh, masa habis ya? Ya, habis. Aduh, ya udah deh. Sayang banget. Thank you. Oke, sekarang closing statement saja langsung ya untuk semuanya. Waktu 5 menit untuk closing statement. Bang Herdi dan juga Bang Daniel, sebentar kita setting timernya. 5 menit untuk closing statement Bang Herdi dan Bang Daniel, silahkan. Ya, kami duluan kah? Ya, silakan bro. Oke, baik. Jadi dari diskusi malam ini, diskusi debat ya atau dialog debat malam hari ini tentang siapakah yang pantas gitu kan, Tuhan Yesus atau Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, yang adalah Tuhan yang benar. Kita dapat ya menjelaskan secara baik dari pihak kekristenan, kita perbandingkan soal Tuhan yang konsisten, Tuhan yang bijaksana, yang tidak hanya tahu menghukum, yang tidak hanya tahu otoriter gitu, tetapi dia membuktikan kesalahan orang ini dan itu sebagai dasar dia menghukum orang. Jadi tidak ada Tuhan itu seenak-enaknya. Masa manusia itu lebih bijaksana daripada Tuhan? Itu tidak kita buktikan gitu dengan penjelasan-penjelasan. Nah, tetapi yang menjadi stressing point juga dari kami yang ingin kami tekankan bahwa di dalam dialog itu, debat itu pasti ada dasar yang kita sampaikan sebagai premis gitu. Nah, soal hadis atau ayat-ayat yang saudara-saudara sampaikan untuk diperdebatkan, kita ayo gitu, kita diskusi dengan baik, kita jelaskan maksudnya tanpa ada framing penghujatan itu kekanak-kanakan menurut saya. Jadi kalau mau jelaskan ya jelaskan aja gitu. Jadi waktu akan membatasi orang itu bernarasi. Jadi dengan demikian orang akan juga menilai bahwa siapa yang tidak mampu membahas dalil dan siapa yang lebih berkompeten. Jadi bukan masalah teriak siapa penyesat atau siapa penghujat gitu, karena tidak ada yang datang dengan sakit hati di ruangan ini untuk berdebat. Kita itu bukan datang ke sini untuk melampiaskan sakit hati atau kebencian kepada saudara-saudara muslim ya, itu yang harus diperhatikan. Ya mungkin itu dulu Bang Herdi, silakan ditambahkan. Bang Herdi? Oke.
Jadi dari perdebatan yang dari tadi ya, sayang sekali cuma tidak bisa menahan amarahnya ya. Padahal di dalam hadis Ibnu Majah, seorang yang bisa mengendalikan amarahnya akan diberikan hak istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala memilih bidadari. Ya. Harusnya bisa mengendalikan itu, Bro. Berarti Anda gagal mendapat hak istimewa dari Allah untuk memilih bidadari. Oke. Dari tadi kita menjelaskan, membantah, membawakan dalil Allah Subhanahu wa taala ya. Dari awal saya sudah katakan Allah itu gagal jadi Tuhan, Bro. Karena kata Tuhan itu kata Tuhan itu bermakna bentuk. Ya. Kalau kata Tuhan berarti penguasa. Dia mampu, dia menguasai alam semesta, bumi dan alam semesta. Nah, itu terbukti di dalam diimani kami Yesus Kristus, dia adalah bentuk ya seperti manusia karena dia menciptakan manusia menurut gambarnya dan dia menguasai segala alam ya. Dia menguasai maut dilemparnya ke neraka, maut tidak bisa lagi menguasai manusia. Dia sudah mengalahkan maut. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, dari tadi tidak bisa dibuktikan. Ya, bedanya gimana? Allah tidak punya bentuk, tidak punya wujud, meskipun punya mata, meskipun punya jari, nggak tahu jarinya gantung di mana, nggak tahu matanya gantung di mana. Tidak ada yang tahu. Yang pasti Allah punya mata, punya tangan, punya jari, tetapi nggak tahu jarinya gantung di mana, matanya gantung di mana. Tetapi yang menjadi permasalahan juga, Allah itu gagal jadi Tuhan karena Allah tidak mampu menolong umat Islam, tidak mampu membuat umat Islam terhindar dari neraka. Dan buktinya semua umat Islam itu dilondri di neraka. Itu kegagalan Allah loh. Jadi seolah-olah ibadah umat Islam selama ini, ya zakat umat Islam selama ini, naik haji itu tidak ada faedahnya. Kenapa tidak ada faedahnya? Karena semua Islam itu ketika mati itu dilondri di neraka. Itu sesuatu yang fatal. Mengimani Allah adalah Tuhan lalu tidak mampu menyelamatkan Anda dari neraka itu fatal, Bro. Ya, Bro Daniel mau tambahkan silakan. Ya, jadi yang substansi kalau kita berbicara tentang Tuhan, itu kita melihat dari pekerjaan-pekerjaan, bukan melihat dari klaim aku Tuhan, sembahlah aku. Enggak begitu. Semua orang pun bisa mengakui dirinya Tuhan. Tetapi apakah yang dia lakukan? Apa bukti bahwa dia itu Tuhan? Itu kita minta bukti, bukan sesuatu yang abstrak, yang cuma konsep-konsep pikiran manusia yang mungkin ditulis lalu disucikan begitu saja. So saya juga bisa bilang saya tulis buku, lalu saya anggap ini sebagai kitab yang suci. Saya patenkan ini menjadi hak yang paten gitu, yang tidak boleh diganggu gugat oleh orang gitu. Itu silakan aja, itu kan haknya setiap orang ya. Tetapi marilah kita uji gitu, jangan takut diuji kalau itu betul-betul benar. Terima kasih, waktu habis untuk Bang Daniel. Oke, silakan untuk closing statement Bang Zuma dan Bang Kores. Waktu 5 menit, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan Tuhan ya, pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk, itu sudah pasti. Allah menerangkan tentang dirinya di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, Al-Hayyul Qayyum, yang hidup terus menerus mengurus makhluknya ya. La ta'khuzhu sinatu wala naum. Tidak menimpah padanya rasa kantuk dan tidak pula dia ada padanya tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit dan apa yang ada di bumi itu adalah miliknya. Terus katakan man zalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim. Bahwasanya Allah tidak ada selain Dia yang bisa memberi kemudian syafaat di sisinya, kecuali dengan izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di antara tangan-tangan manusia dan apa yang di belakang mereka, apa yang ada di belakang manusia. Jadi Tuhan itu jelas, Dia yang menciptakan, tidak tidur, Dia maha hidup, tidak mati, Dia maha mengetahui, bukan berarti Dia tidak tahu kapan kiamat, kapan musim buah ara. Itu bukan Tuhan. Tuhan yang benar itu seperti itu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha hidup terus-menerus dan tidak kemudian ada padanya rasa ngantuk.
Jadi kalau ada Tuhan tertidur, ada sembahan tertidur, kelaparan, ketakutan, itu bukan Tuhan. Tetapi manusia yang kemudian didudukkan konsep-konsep supaya dia dianggap Tuhan. Nah, teman-teman muslim, kalau Anda itu ingin mendengarkan kebenaran, maka tanyakan kepada orang yang paham hadis. Tanyakan kepada yang paham Al-Quran. Jangan tanyakan kepada orang yang tidak mengerti baca original teks hadis dan Al-Quran. Karena itu tujuannya hanya untuk menyesatkan dan menghina dan menista. Itu sudah pasti. Umat Islam itu kaidahnya jelas. Yesus manusia, tidak ada tambah-tambah embel-embel, dan Allah satu-satunya Tuhan pencipta dan bumi yang telah menciptakan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Silakan Dinda Kores. Masya Allah Gurunda. Iya, itulah ikhwah ya, pengajaran dari Gurunda kita yang sangat jernih dan terang benderang bagaimana perbedaannya antara Allah Rabbul Alamin dengan inasan atau berhala. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu tidak perlu menjadi media. Ini nauzubillahi min dzalik ya. Zat yang maha kuasa mesti berubah menjadi media atau benda atau apapun untuk menebus seorang ciptaan, yang nggak perlu begitu. Seperti yang aku lihatkan di hadits favorit aku di sini. Aku akan share screen dulu. Perhatikan di sini ada apa? Nah, di sini ya. Perhatikan ini. Nanti di antaranya ada dua, akan dipasangkan jembatan di dua tepi jahanam. Jahanam ini neraka ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Di sini orang mukmin yang melewatinya sedemikian cepat, ada yang bagaikan kedipan mata, ada yang bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin, dan ada yang bagaikan kuda pilihan. Dan ada yang bagaikan kuda tunggangan, ada yang selamat dengan betul-betul terselamatkan, namun ada juga yang selamat setelah tercabik-cabik oleh besi-besi pengait itu, atau terlempar karenanya di neraka jahanam. Lu lihat ini. Ada segolongan kaum muslimin, kaum mukminin yang langsung auto surga. Dan bahkan yang paling hakikatnya, yang paling final apa? Kaum Islam, kaum muslim, ada yang masuk neraka tapi ujung-ujungnya diselamatkan, my brethren. Di sini aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan ke dalam surga. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang digembor-gemborkan seorang juru selamat. Gak bisa sama sekali. Jadi adalah dusta ketika dibilang bahwa menyelamatkan dari alam maut. Enggak ada sama sekali. Kecuali pezina, homo, koruptor dalam kekristenan auto surga. Nah, kecuali begitu. Tapi kan ujung-ujungnya enggak. Herdi dan Daniel mengakui bahwa orang Kristen yang melakukan perzinahan, pembunuhan, pencabulan, dan apapun auto neraka kan. Tapi apa yang terjadi? Enggak bisa masuk surga mereka. Berbeda dengan Islam. Islam itu ujung-ujungnya keselamatan. Ujung-ujungnya selamat, my bre. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kan gitu. Nah, sekarang soal apa ya? Iya, dan kemudian perhatikan di sini Allah Azza wa Jalla berfirman. Oke, thank you. Oke, terima kasih waktu habis untuk semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk Bang Kores dan Bang Zuma, Bang Hedi dan Bang Daniel. Terima kasih untuk diskusi malam ini. Dan untuk semuanya, apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan untuk semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semuanya ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa dukung channel saudara-saudara muslim kita, yaitu Pejuang Tauhid Channel, Amanah Sang Hamba Channel, Zulkifli M. Abbas Channel, Debat Panas Channel, Ikhlas Dunia Akhirat Pengamat Debat Channel, Din Permata Islam Channel, Lensa News Muslim Channel, Mantv TV Channel, Masjid Suci Channel. Oke, thank you. Josel Official Channel. Oke, terima kasih untuk semuanya dan alhamdulillah diskusi malam ini semoga bisa mengedukatif dan ketika ada yang tidak berkenan jangan diambil hati dan kemudian semoga ke depan bisa lebih untuk edukatif lagi dan tidak framing lagi untuk semuanya ya. Dan terima kasih, saya akhiri diskusi malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya.
Untuk yang live silahkan dimatikan dulu live-nya dan Oke, terima kasih ya. Saya juga izin pamit ya, semua kawan-kawan ya, Kore, Suma, ya. Thank you semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, thank you. Yo, Tuhannya Pak Yesus Joseph. semoga memberikan Makasih. hidayah kepada kalian berdua, my brethren. amin. Makasih Mbak Josel tadi, mohon maaf ya udah Enggak masalah. agak Iya, tadi ya. dalam Ya diskusi Bro Korea saya santai kok, kalau mau di itu pun saya sebenarnya nggak terlalu peduli, mau debat dengan bahasa-bahasa yang tajam pun saya akan menjawab. Gitu. Maksud saya begini, diskusi ini kan harusnya akan jadi lebih baik ketika pertanyaan-pertanyaan yang tajam sekalipun bukan dimaksudkan untuk menghina sebenarnya, tetapi ingin mempertanyakan gitu bagaimana penjelasan teman-teman. So sebenarnya begini ini Bang Daniel. diselesaikan di dalam diskusi, maksud saya begitu. Oke, Tidak harus dibilang, tapi nggak Oke. apa-apa. Saya pun nggak terlalu persoalkan itu hak teman ya. Ketika kita saudara muslim, ketika Anda mungkin membawa narasi dengan membawa Al-Quran, kita sebagai muslim tentunya kita berhak untuk menjawab dan kita punya kewajiban untuk memperjuangkan itu. Karena kita umat Islam, kita memang harus memperjuangkan keimanan kita sebagai ukhuwah Islamiyah kita. Dan kemudian juga ketika Anda semuanya saudara Kristen ketika membawa narasi atau bertanya dengan membawa ayat suci Al-Quran ataupun hadits. Jadi ketika dijelaskan atau apapun, tentunya Anda tidak berhak untuk membantah karena itu bukan keimanan Anda. Itu perlu digarisbawahi juga. Nah, ketika Anda ditanya pun secara tajam banget pertanyaannya, Anda juga berhak untuk menjawab dan membuktikan bahwa itu salah. Dong. Tetapi ini saya rasa tidak, tetapi framing itu terus berkelanjutan yang bukan cuma sekali dua kali diucapkan, dan itu menurut saya itu sangat tidak edukatif sekali dan tidak benar. Kenapa? Itu jadinya framing yang ketika sudah dijawab, oh ini tidak, tetapi ngeyel. Ini bukan untuk ketika Anda bilang ini bukan penebar kebencian, tetapi ini adalah penebar fitnah yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Anda juga harus tahu bahwa di sini kita berdiskusi ini. Begini Bu Josel, jadi saya nggak terlalu mau panjangin ini. Kenapa demikian? Karena ketika saudara memakai dasar itu untuk taruhlah menghakimi Bang Herdi, kita pun harus jujur juga di saat yang sama ada saudara-saudara Kores itu kan. Jadi saya pun tidak terlalu menuntut saudara harus menghakimi Kores, bukan. Tapi kalau orang mau jujur ya, kita kalau mau jujur berbahasa, saya bukan membenarkan semua, tentu ada kekurangan masing-masing gitu. Tetapi saya tidak menganggap kekurangan itu harus dijadikan sebagai alasan untuk oh ini orang harus dibegini, nggak begitu. Jadi saya harap ya ini bukan untuk mau membuat saudara harus ikutin saya. Saya pikir semua di sini sudah dewasa mengerti yang saya maksud. Di sini kita ini Bro Mahadewa, saya open cam. Oke. Josel tidur. Memang saya dengar itu sangat tidak etis sekali untuk kita dengarkan di dalam. Makasih Sis Josel, saya mau pamit dulu nih udah. Welcome, and I'm so sorry, and I say, I'm sorry. That is apologize, Ya, Bang Daniel, ya karena memang ini bukan waktunya kita untuk berdebat, tapi saya harap untuk kedepannya ketika Anda narasi tidak akan nyai lagi ketika sudah dijawab. Itu karena ketika Bang Daniel, saya paham sekali Bang Daniel tidak akan otak-atik dan mengulik tentang ayat dalam kitab suci Al-Quran. Tetapi saya pamit ya. Tahu pasangan Anda itu sudah mempunyai catatan merah di situ. Untuk coba ente open cam, kalau berani mau open cam coba. Ya, karena memang kita ketika seseorang itu berdiskusi, kita juga kita juga perlu ketika saya di dalam dunia diskusi seperti ini, saya open cam, sangat open sekali. Tetapi nggak tahu kenapa selalu banyak orang tuh terlalu tersembunyi begitu. Apakah ya seperti itulah sebenarnya sesuatu yang memang kita
membawakan nama yang dianggapnya benar atau itu kebenaran itu tidak perlu bersembunyi di balik layar ya gitu. Oke, silakan. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Mungkin bisa meluruskan juga untuk yang lain termasuk saya. Iya. Jadi gini teman-teman. Saya itu apa ya? Ya mungkin setiap orang mendengarkan vokal saya dalam berdebat, orang selalu berpikir saya itu marah. Ya. Tapi sebenarnya itu tidak setiap saya berdebat itu saya marah. Saya hanya menggunakan retorika. Tapi terhadap orang yang menista Allah, Al-Quran dan juga Rasulullah SAW, itu pasti saya marah. Contoh misalnya si Herdi tadi. Apa kapasitasnya membahas hadits gitu loh. Betul. Kalau dia bertanya, sah dia bertanya. Berarti dia siap mendengarkan jawaban kita, bukan membantah. Betul. Itu, bukan membantah. Karena hadits itu bukan bebel. Harus memahami dulu analisis matan dan sanad hadits. Konteks sosio-historis hadits. Bagaimana kemudian hadits ini muncul? Original teksnya seperti apa? Asmaul wurud yang kayak mana? Matannya seperti apa? Dan ini harus dipahami dulu. Terkait dengan hubungannya isi haditsnya dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Gak boleh kemudian orang yang tidak ngerti hadits menjelaskan hadits. Kenapa? Karena pasti sesuai dengan nafsunya. Contoh tadi. Sudah kita jelaskan original teksnya mengatakan bahwa itu merujuk kepada daripada Dajjal. Tapi dia ngotot, framing. Dajjal itu kan satu matanya, ini dikatakan dua mata. Itu karena Anda menggunakan terjemah. Sementara bahasa Indonesia itu tidak mampu kemudian untuk menerjemahkan semua kata-kata dalam bahasa Arab. Sehingga harus kemudian orang memahaminya berdasarkan dengan kitab aslinya. Nah, orang yang punya kompetensi untuk menjelaskan hadits, saya aja nggak berani. Karena kenapa? Saya tidak memahami, belum memahami secara benar, secara kafah. Maka hatal al-hadits, ilmu garib al-hadits, ilmu jarwal al-tadil, dan seterusnya. Saya belum sampai ke sana ilmunya. Sehingga saya lebih baik menjelaskan Al-Quran daripada hadits. Itu. Karena hadits itu berat. Penjelasannya berat. Pertanggungjawabnya pun berat hadits itu. Sehingga ketika saudara Kristen kemudian membawa terjemahan, maka saya katakan setiap orang yang sudah bisa membaca pun bisa membawa hadits. Yang penting dia bisa membaca huruf Latin. Bisalah dia itu membahas hadits, membaca tentang hadits. Tapi untuk memahami kandungannya, untuk mengerti isinya, harus mereka yang memahami ilmu hadits. Bukan Anda yang membaca kitab Anda aja Anda tidak bisa. Kemudian Anda membawa-bawa kitabnya umat Islam untuk Anda bahas. Ini lucu. Nah, muncul pertanyaan, loh, kamu sendiri kenapa kemudian membahas kitabnya orang lain? Dengarkan. Orang yang saya hadapi berdebat adalah orang yang memahami kitabnya dengan bahasa Indonesia. Maka saya menggunakan standar itu kemudian untuk membahas kitabnya. Mereka menjadi Kristen karena memahami kitab terjemahan Indonesia. Kita menjadi seorang Muslim karena kita diajarkan tentang original teks kitab kita. Bukan kita ini umat terjemah. Sehingga orang yang ingin menguji kebenaran kitab suci umat Islam harus minimal dia bisa baca. Supaya ngerti yang dimaksud ini apa. Karena bahasa Indonesia itu adalah upaya manusia untuk mengerti kata per kata di dalam kitabnya umat Islam. Bukan terjemahan itu memanifestasikan apa yang kemudian termaktub di dalam ayat suci Al-Quran ataupun hadits. Makanya ada dikatakan asbabul wurud. Ada yang dikatakan asbabul nuzul. Sebab-sebab ayat itu turun kemudian. Maka kaidah untuk memahami hadits harus berdasar terhadap original teksnya. Orang yang menguasai ilmu hadits itu satu, pasti dia sudah bisa bahasa Arab. Itu jelas itu.
pasti memahami bahasa Arab secara mendalam. Kenapa? Mereka hukumnya wajib untuk bisa membaca kitab gundul. Itu orang yang sudah bisa membahas hadits. Karena seluk-beluk daripada original teksnya mereka sudah ngerti. Ya. Jadi bukan asalkan nafsunya tinggi, keinginannya untuk menyesatkan tinggi, kemudian mereka itu seenaknya saja membawa-bawa hadits. Nggak bisa. Wah, ini ada di hadits ini begini artinya. Hancur kau nanti ini pasti kayak begini. Bukan begitu caranya. Bukan seperti itu cara membahas hadits itu. Bahasa Arab yang mendalam, yang harus dikuasai oleh seseorang, itulah yang kemudian yang akan mengerti konteks sosio-histori dalam hadis itu. Baik makro maupun mikro di dalam pencarian ide moral yang ada termaktub di dalam hadis tersebut. Itu harus dipahami. Paling tidak, penguasaan yang mendalam atas sejarah Nabi, itu juga mendukung untuk memahami sebuah hadis. Lah ini tadi, coba kita lihat. Apa nggak jatuh kepada penistaan itu? Bahwa dia menuduh Rasulullah Muhammad SAW membandingkan antara Allah dengan Dajjal. Padahal, ya secara histori, pernyataan hadis ini dikarenakan Dajjal itu kemudian mampu memalingkan manusia dari Tuhan yang benar kepada Dajjal. Kenapa? Dajjal nyata melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa di depan manusia. Sehingga orang bisa jadi mengatakan dia adalah Tuhan. Dia minta uang sekarang, dikasih oleh Dajjal. Sembuhkan anakku, disembuhkan oleh Dajjal. Bangkitkan anakku yang sudah mati, dibangkitkan oleh Dajjal. Sehingga orang yang lemah imannya akan mengatakan, loh inilah Tuhan yang benar. Siang malam umur saya 50 tahun berdoa minta duit tidak pernah dikabulkan. Ini sekali saya ngomong langsung dikabulkan. Inilah Tuhan yang benar. Sehingga Rasulullah mengatakan ciri-ciri Dajjal itu ada dua matanya di tengah satunya di tengah matanya itu tertulis kata kafir. Dan kedua matanya itu satunya normal, satunya buta. Itu yang benar. Tapi yang tadi yang diungkapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut penistaannya memiliki dua mata, tertulis di antara dua matanya itu kata kafir. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Ini disebabkan karena apa? Karena dia tidak ngerti hadits, tidak ngerti sejarah. Oleh karena itulah kemudian saya ingatkan kepada saudara Herdi ya. Karena memang misi Anda itu adalah untuk memurtadkan. Saya lihat di status-status apa di channel Anda itu adalah tugas Anda itu sebagai orang yang ingin memurtadkan massal. Kan gitu. Itu misi Anda. Dengan ilmu yang Anda punya. Sangat disayangkan umat Islam itu tidak akan tertipu dengan cara-cara Anda. Tapi Anda menyakiti umat Islam dengan cara Anda menghujat Allah menggunakan terjemahan hadits. Orang semua bisa kok. Daniel bisa. Siapapun bisa. Kalau hanya modal membaca batin. Semua bisa mengatasnamakan. Oh, di dalam Muslim nomor sekian, di dalam Bukhari nomor sekian. Lalu kemudian Anda pahamkan, sampaikan pemahaman Anda secara membabi buta tanpa berdasar terhadap dalil yang sesungguhnya. Maka disinilah yang dikatakan bahwasanya orang-orang Kristen itu dikatakan oleh Allah tidak akan sampai kepada level orang yang beriman. Karena pengetahuannya nggak ada. Tentang hadits nggak ada, apalagi tentang Al-Quran. Gitu loh. Ya, jadi saya katakan sekali lagi kepada teman-teman panitia, kalau masih ada teman Kristen lain yang bisa diajak berdialog, jangan bawa Herdi. Kenapa? Karena kebiasaan beliau itu adalah membawa terjemahan hadits. Ya, membawa terjemahan hadits. Dan kalau kita membantah hadits itu, dia akan tetap kekeh mempertahankan. Seakan-akan dia yang lebih tahu daripada kita. Ya, betul. Itu adalah berdampak sesuatu yang tidak baik terhadap anak bangsa nanti. Kalau saya, Suma, membawa data Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, mengkajinya kemudian, ada yang ingin membantah saya dengan menggunakan original teks, satu, saya akan berusaha untuk membantahnya dengan original teks. Ketika dia menggunakan data original teks, saya pun akan menggunakan original teks. Ketika saya mengakui
bahwa saya tidak sampai ke sana pengetahuan, saya akan diam. Saya akan diam. Saya tidak akan ngotot, oh tidak kok, bahasa Indonesianya begini. Begini bahasa Indonesianya. Kalau original teksnya seperti itu, ya tunjukkan. Tidak. Saya tidak akan ngotot sampai di sana. Terkecuali ketika saya minta data, bahwa tunjukkan apakah original teksnya itu berasal dari Musa, atau itu adalah bahasa terjemah Indonesia yang kalian Ibranikan. Itu. Karena beda. Original teks yang berasal dari kitabnya Nabi Musa dengan bahasa Ibrani yang dari terjemahan Indonesia diibranikan. Beda itu. Nah, kalau kami, kita umat Islam, berbicara mengenai Al-Quran dari sejak zaman Rasulullah, sanadnya jelas. Berbicara mengenai hadits, harus lolos dari sanad. Kalau ada yang membawa hadis, siapa isnadnya, bagaimana mata rantai isnadnya, harus jelas. Nah, inilah yang membedakan kita dengan mereka. Jadi teman-teman panitia, teman-teman adik-adik saya ini yang suka mencari teman-teman Kristen untuk diajak berdialog, tolong diseleksi. Kalau Herdi masih mau datang di tempat kita membawa hadits, kalau bisa syaratkan dia untuk membaca original teksnya dulu. Kenapa? Kenapa? Umat Islam itu ilmunya umat Islam itu ilmunya bersanad. Ilmunya bersanad. Umat Islam ketika menerima sebuah hadits, maka apa yang kemudian menjadi sumbernya? Pesantren-pesantren, para santri, para ulama, ya, para dai, para ustadz yang menjadi sumber daripada hadis tersebut. Nah, mereka dari mana sumber haditsnya? Dari link-link, sunnah.com dan lain-lain. Nah, sekarang kalau mereka menjadi orang Kristen, apa yang menjadi sumber pengetahuannya? Pendeta-pendeta. Apa pengetahuan pendeta? Buku. Apa nama buku itu? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Apakah orang Islam tidak bisa? Bisa. Kita bisa. Tinggal beli. Saya punya kitab, ada dari terbitan revisian beberapa tahun, itu ada saya punya. Jadi saya juga bisa bicara tentang Kristen, karena saya punya kitabnya. Dan itu adalah jurus untuk memahami itu. Mereka memahami hadits, apa jurusnya yang digunakan? Sunnah.com, link-link, Petredom, Alisina, Isa dan Islam. Itu yang mereka punya. Untuk kemudian menghujat tentang Islam. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang Kristen yang ingin berdebat dengan saya, dia tanya, semua bisa bahasa Ibrani enggak? Katakan, saya enggak bisa. Tapi kalau sekedar mengeja, insya Allah saya bisa. Kalau bercakap, saya belum fasih. Begitu juga bahasa Yunani. Kalau cuma mengeja, mari kita uji. Tapi kalau bercakap fasih, saya nggak mampu. Saya belum mampu. Kalau mereka tanya seperti itu, sampaikan, Bang Suma, belum bisa. Tapi kalau dia hanya menggunakan kitab terjemahan, ayo, mari kita baku adu. Nah, tanyakan juga kepada dia, Anda ingin membahas hadis sebentar. Iya, emang bisa baca hadis dalam original teksnya? Tidak. Lalu apa kaidah ilmu yang Anda gunakan untuk, cuma terjemahan. Bagaimana kalau terjemahannya itu tidak kemudian sama kandungan dalam original teksnya? Kok bisa kayak begitu? Iya. Karena bahasa Arab itu tidak sama dengan bahasa Indonesia muatannya. Nggak sama. Kosakatanya itu antara kosakata jutaan dengan cuma ratusan. Itu berbeda. Nggak bisa disamakan. Dan yang kedua, umat Islam memahami hadits berdasarkan original teksnya, diajarkan oleh para ulama. Nah, sekarang kalau Anda ingin mau hadis ngotot di situ, Anda celaka. Tapi kalau hanya sekedar bertanya, boleh. Kayak tadi kita sudah jelaskan. Tapi dia ngotot. Itu mencederai diri sendiri. Dan misi yang kita bawa sebagai apologet Muslim adalah ada dua. Pertama, menghindarkan generasi muda dari gerakan-gerakan misionaris untuk dimurtadkan. Yang kedua adalah mengajarkan kepada anak bangsa untuk memahami sisi perbedaan antara Islam dan Kristen, supaya anak bangsa itu bisa mengetahui mana Islam, mana Kristen. Supaya anak bangsa ini tidak kemudian menjadikan hal-hal yang bersifat keagamaan itu menjadi tabu untuk diperbincangkan. Apa efeknya?
ketika ada kemudian terkait dengan keyakinan, tidak langsung seketika muncul pertentangan sara. Kenapa? Karena tentang hal agama sudah terbiasa, sudah menjadi lumrah untuk dibahas. Itu tujuan kami sebagai apologet. Tapi kalau yang kayak begini nih, harus diwaspadai nih, kayak si Herdi ini. Harus diwaspadai dia. Karena, ya itu dia selalu membawa hadits, tapi dia tidak bisa baca haditsnya, lalu kemudian tidak bisa membaca hadis ini, kemudian digunakan untuk melakukan apa saja terhadap hadis itu. Contoh tadi, Anda lihat kan, nyata kan penyesatannya. Kan seperti itu. Sementara kita ketika kita mengatakan data dalam kitabnya mereka, di dalam kitabmu dikatakan, di dalam Amsal 15:29, Tuhan itu mendengarkan doa manusia. Tuhan Anda yang adalah Yesus, Lukas 5:16, justru berdoa kepada Tuhan. Nah, tugas Anda menjelaskan kepada kita, kok bisa Anda menuhankan manusia yang berdoa kepada oknum lain? Dia tidak jawab. Nggak mau jawab. Malah lari ke hadits. Jadi saya kira begitu teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau di sepanjang dialog tadi ada hal-hal yang membuat Anda itu tidak nyaman. Ya, saya pribadi, Zulkifli M. Abbas memang begitu. Mantap. Tabiat saya tidak suka kalau kemudian ada orang yang menghujat agama saya tanpa ilmu yang jelas. Sesuai dengan ilmu yang ada. Saya marah bukan karena saya mengada-ngada. Oh, Zuma cuma tidak mau terima aja itu. Sebenarnya Herdi itu sudah benar, kawan. Kita ini orang belajar gitu. Terjun di dunia ini kita bukan buta-buta. Membahas Bibelmu bukan karena kita buta-buta. Layaknya kalian buta. Hanya tahu-taunya hadits. Tapi membacanya pun tidak bisa. Beda kita. Jadi sekali lagi saya minta maaf kepada teman-teman yang ada di Zoom M3, guru-guru saya, abang-abang saya, adik-adik saya yang ada di sini. Juga kepada sahabat-sahabat kita yang ada di subscriber kita yang ada di netizen kita yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan M3. Saya pribadi memohon maaf yang sedalam-dalamnya, termasuk kepada terhadap dari teman-teman M3 juga memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan kepada Dinda Josel, terima kasih. Dinda sangat baik ya, dalam menyikapi dialog malam ini. Anda sebagai moderator yang cukup luar biasa dan sangat digemari oleh netizen. Sekira begitu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bang Juma. Top. Makasih Bang Ian. Gurunda. Siap. Untuk tema apakah Nabi Muhammad mengikuti mila Ibrahim itu bisa diangkat gimana itu Bang Juma, karena saya pikir itu satu arah. Apa bisa dibuat dua arah itu? Ini siapa yang mau berdialog dengan tema ini? Ini siapa? Pendeta Ferry. Ferry Suawa. Iya. Apakah Rasulullah Muhammad SAW mengikuti mila Ibrahim? Mengikuti mila Ibrahim. Itu satu arah ya kayaknya. Itu satu arah. Baiknya begini. Iya. Baiknya gini. Nah, itu kalau dirubah jadi dua arah kayak gimana? Ya. Siapakah yang mengikuti mila Ibrahim? Ajaran Nabi Muhammad SAW atau ajaran Paulus? Atau mengikuti ajaran para nabi ya, nabi terdahulu. Ajaran Yesus ya.